Tahun 2038 di SMA Yanjiang, para siswa menjalani hari mereka di kampus tanpa menyadari kegilaan yang akan segera terjadi. Tinggi di atas pohon terdekat, seekor burung kecil yang tenang tiba-tiba terbang menjauh karena terkejut oleh teriakan luar biasa keras yang menggema dari dalam gedung sekolah. Di lorong tepat di luar ruang guru, seorang guru yang murka sedang berteriak sekuat tenaga kepada seorang siswa yang punya nyali untuk tidur siang saat ujian simulasi. Dengan waktu tersisa hanya 7 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, guru wali kelas yang bertubuh besar itu mengonfrontasi siswa pemalas tersebut secara langsung. Sang guru raksasa menatap tajam ke arah anak itu dengan kemarahan murni di matanya, siap untuk meledak kapan saja. Namun, karakter utama kita, Chen Yuan, justru sangat tidak peduli sampai-sampai dia masih tertidur pulas dan meniup gelembung ingus tepat di depannya. Bahkan dengan instruktur menakutkan yang berdiri menjulang di atasnya dan berteriak, Chen Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun dari tidurnya. Kehabisan kesabaran, urat di dahi sang guru menonjol dan dia menggeram marah karena kelakuan lancang anak nakal ini. Instruktur yang marah itu mengerahkan kekuatannya, otot-otot besarnya menegang saat energi gelap meletus dengan hebat di sekujur tubuhnya. Dia mencengkeram kepala Chen Yuan dengan tangan besarnya dan menuntut dengan kasar agar dia bangun detik ini juga. Dengan satu dorongan brutal, guru itu membuat bocah yang tertidur tersebut terbang mundur menyusuri koridor seperti boneka kain. Chen Yuan melesat di sepanjang lorong melewati para siswa yang terkejut, menuju langsung ke arah mesin penguji kekuatan berat yang disiapkan di ujung lorong. Tidak mampu menghentikan momentumnya, bocah yang tak sadarkan diri itu terbang tepat ke arah bantalan target mesin penguji. Tubuhnya menghantam mesin dengan punggung terlebih dahulu diiringi dentuman keras, memicu sensor kekuatan bawaannya saat terjadi benturan. Layar digital bercahaya muncul di atas perangkat, menampilkan skor kekuatan yang luar biasa yaitu 233. Saat Chen Yuan tersungkur ke lantai, teman-teman sekelas di sekitarnya menatap angka yang sangat tinggi di layar itu dengan rasa tidak percaya. Sementara itu, seorang siswa yang menonton di dekatnya mematahkan buku jarinya dengan kagum, berkomentar betapa kuatnya wali kelas mereka hingga bisa menghasilkan skor seperti itu menggunakan tubuh orang lain. Para siswa mulai mengobrol di antara mereka sendiri, mencatat bahwa semua guru mereka adalah seniman bela diri bersertifikat, sedangkan siswa SMA hanya bisa menjadi murid bela diri setelah masuk perguruan tinggi. Melihat ke arah Chen Yuan yang terbaring tak bergerak di samping mesin, beberapa anak mulai khawatir apakah dia akan baik-baik saja karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Teman sekelas lainnya menunjukkan bahwa Chen Yuan sudah tidur terus-menerus akhir-akhir ini, jadi kondisi fisiknya sudah benar-benar hancur. Guru wali kelas membanting pintu ruang guru hingga tertutup di belakangnya, meneriakkan perintah agar anak itu berlari sebanyak 100 putaran mengelilingi lapangan begitu dia bangun. Tak lama setelah guru itu pergi, dua pasang langkah kaki mendekati protagonis kita yang tergeletak di lantai koridor. Dua siswa sombong berdiri di atas bocah yang tak sadarkan diri itu, menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Ketua kelas, Ma Yuzai, dengan sombong mengklaim bahwa Chen Yuan berpura-pura mati karena dia tahu tidak akan bisa mengalahkan skor ujian simulasinya. Ingin pamer, Ma Yuzai melakukan tendangan tinggi yang kuat dan menghantamkan kakinya langsung ke mesin penguji kekuatan, menyatakan bahwa mantan siswa terbaik itu sekarang hanyalah seorang pecundang. Dampak brutal tersebut mengguncang perangkat, mengirimkan gelombang kejut keras ke sepanjang lorong, yang membuat kerumunan penonton terkejut. Mesin itu menyala untuk mengungkapkan skor kekuatan 132, membuat siswa di sekitarnya bersorak kagum atas kekuatan impresif ketua kelas tersebut. Para penonton berbisik bahwa Chen Yuan bahkan tidak pernah mencetak skor di atas 30. Setuju bahwa masuk akal jika gadis cantik Liu Ruiying mencampakkannya demi ketua kelas yang kaya dan kuat, menyombongkan diri tentang suplemen mahal dan tutor bela diri pribadinya. Ma Yuzai mengajak Liu Ruiying untuk pulang agar mereka bisa bersiap untuk lulus ke Akademi Bela Diri Elite King Bai bersama-sama. Sebelum pergi, Liu Ruiying memberikan satu tatapan dingin terakhir kepada mantan pacarnya, menyuruh Chen Yuan untuk menghadapi kenyataan. Meninggalkan bocah tak sadarkan diri itu di tanah, keduanya melenggang pergi di sepanjang lorong, dikelilingi teman sekelas yang mengagumi. Chen Yuan dibiarkan sendirian di lantai, ditinggalkan oleh semua orang saat hari sekolah berakhir. Tiba-tiba, pemandangan berubah ke gedung gelap yang hancur di mana air menetes ke wajah, menyebabkan mata Chen Yuan terbuka lebar dan panik memikirkan ujiannya. Dia duduk dengan cepat di lantai kotor sebuah ruangan terbengkalai, terengahannya saat dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang bahunya, membuatnya meringis ketakutan saat mengenali sensasi terbakar itu. Melirik ke lengannya, dia melihat luka gigitan berdarah yang mengerikan terukir dalam di bahunya. Kesadaran menghantamnya seperti truk, memastikan ketakutan terburuknya tentang di mana dia sebenarnya berada. Melihat sekeliling ke arah jendela yang pecah dan perabotan yang membusuk, semuanya mengarah pada kesimpulan mengerikan yang sama. Menyadari bahwa dia telah dipindahkan kembali ke tanah tandus apokaliptik ini, Chen Yuan mengumpat keras karena frustrasi. Menatap tangannya yang memar, dia merenungkan bagaimana dia bermimpi tentang melintasi dunia lain selama 1 minggu terakhir, tetapi rasa sakit itu terasa terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Sambil mengertakkan gigi menahan rasa sakit, dia memaksa tubuhnya yang terluka untuk bangkit dari lantai dan melihat pipa logam pada tergeletak di tanah di sampingnya. Mengetahui dia membutuhkan sesuatu untuk membela diri, dia mencengkeram erat pipa besi yang berat itu. Berbekal senjata daruratnya, Chen Yuan tertatih-tatih menuju jendela terbuka untuk mengamati sekelilingnya. Dia mengintip melalui bingkai dengan seringai gugup, bertanya-tanya di tempat mimpi buruk macam apa dia berakhir kali ini. Di luar, pemandangan kota pasca apokaliptik yang menakutkan terbentang di depan matanya,
sebelahnya dipenuhi dengan gedung pencakar langit yang terbakar, asap yang membumbung, dan kawanan zombie tak berujung yang berkeliaran di jalanan. Mayat hidup yang mengerikan dan haus darah berkeliaran di jalan-jalan kota yang hancur, menjerit mengerikan ke langit apokaliptik. Melihat pemandangan neraka yang menyerupai permainan video bertahan hidup, Chen Yuan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah bumi benar-benar telah menemui ajalnya di dunia ini. Dia ingat kunjungan sebelumnya ketika dia kelaparan dan pergi mencari makanan hanya untuk disergap oleh zombie di lorong yang berhasil menggigit sebagian bahunya sebelum dia melarikan diri. Dia menyadari bahwa tertidur di dunia apokaliptik ini mengirim kesadarannya kembali ke dunia nyata, tetapi penderitaan fisiknya tetap terhubung. Lebih buruk lagi, tidak peduli seberapa banyak makanan yang dia makan di kantin sekolah dunia nyata, tidak ada kalori tersebut yang berpindah ke tubuhnya di sini, membuatnya terus-menerus kelaparan setiap kali dia berpindah kembali. Sambil mencengkeram perutnya karena sakit, Chen Yuan menyadari bahwa jika dia tidak menemukan sesuatu untuk dimakan segera, dia berada di ambang kelaparan hingga mati. Dia mengeluarkan biskuit kering kecil dari pembungkusnya, putus asa untuk mendapatkan sedikit saja nutrisi. Dia ingat bagaimana dia mencoba tetap terjaga setelah bahunya digigit untuk menghindari berpindah dunia. Tetapi kelelahan yang luar biasa menyeret pikirannya kembali ke dunia ini. Karena tubuhnya di dunia nyata terus-menerus melemah seiring dengan tubuh apokaliptiknya yang terluka, dia menyadari bahwa mati di sini berarti mati sungguhan. Didorong oleh naluri bertahan hidup, Chen Yuan menggigit makanan tersisanya dengan tekad yang kuat di matanya. Mencengkeram pipa logamnya dengan erat, dia melangkah ke lorong gelap untuk menghadapi kengerian apapun yang menunggunya. Melihat melalui ambang pintu, matanya melihat target bergerak di sepanjang koridor. Itu adalah zombie dari sebelumnya, dan Chen Yuan tahu hari ini adalah hari di mana dia harus melumpuhkannya jika ingin mencari makanan. Mengetahui ini adalah pertarungan hidup mati, dia menggenggam pipanya dengan kedua tangan dan bersiap untuk menyerang. Melihat celah saat zombie itu berjalan lewat, dia memutuskan inilah kesempatan terbaiknya untuk menyerang. Chen Yuan melompat keluar dari ambang pintu, menyerang langsung makhluk itu dari belakang. Merasakan ancaman, zombie yang mengerikan itu berbalik dan menerjang ke depan dengan rahang terbuka. Pria muda itu dengan cepat menggunakan pipanya untuk memblokir serbuan makhluk itu, merunduk di bawah cakaran liar yang mengenainya. Cakar tajam mengiris udara hanya beberapa inci di atas wajahnya saat dia dengan lihai menghindari serangan mematikan tersebut. Menampilkan kelincahan yang mengesankan, Chen Yuan berputar ke samping monster itu untuk mengambil posisi lebih tinggi. Dia melompat tinggi ke udara dengan kekuatannya mencapai 135, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dengan raungan marah, Chen Yuan menghantamkan pipa logam berat itu ke kepala zombie dengan kekuatan penuh. Darah hitam memercik ke dinding lorong saat pukulan brutal itu menghancurkan tengkorak monster tersebut. Sambil terengah-engah karena kelelahan, statistik pikirannya naik menjadi 208 saat pertempuran berakhir. Berdiri di atas mayat makhluk yang terbunuh, Chen Yuan mencoba mengatur napas sambil menilai situasinya. Terkejut dengan betapa lancarnya pertarungan itu, dia merenungkan betapa mudahnya ujian masuk perguruan tinggi dengan kekuatan ini sebelum menyadari sesuatu yang tidak biasa di tanah kakinya. Melangkah di dekat kristal hijau bercahaya aneh yang menggelinding keluar dari sisa-sisa monster itu. Mengambil permata misterius tersebut, Chen Yuan memeriksa kristal hijau bercahaya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Saat aroma harum tercium dari batu itu, dia merasakan energi magnetik aneh yang memancar ke tangannya. Kewalahan oleh dorongan yang tak tertahankan, tubuhnya yang kelaparan praktis ingin sekali melahap inti yang bercahaya itu. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, dia memasukkan kristal itu ke mulutnya hanya untuk membuatnya langsung menghilang ke tenggorokannya saat dia panik. Energi hijau yang membakar mengalir deras melalui pembuluh darahnya, membuatnya jatuh berlutut dan berteriak kesakitan saat tubuhnya terbakar dari dalam keluar. Saat rasa terbakar yang hebat mereda, Chen Yuan berlutut di lantai, terengah-engah, menunggu untuk melihat apa yang terjadi padanya. Yang mengejutkan, sensasi hangat membasuh dirinya saat luka gigitan parah di bahunya benar-benar sembuh tanpa bekas. Dikelilingi oleh aura hijau yang bercahaya, Chen Yuan menatap tangannya dengan takjub saat kekuatan murni melonjak ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, kubus hijau bercahaya aneh terwujud entah dari mana, tepat di depannya. Menjangkau untuk menyentuh bentuk transparan tersebut, dia bertanya-tanya apakah kubus terapung ini sebenarnya adalah dimensi saku. Secara naluriah memahami kekuatan barunya, dia menyadari bahwa dia telah membuka dimensi ruang 1 meter kubik miliknya sendiri. Perutnya berbunyi nyaring sekali lagi, mengingatkannya bahwa membangkitkan kekuatan super dengan memakan inti zombie menghabiskan semua energi tersisanya. Menyadari dia kelaparan lebih buruk dari sebelumnya, dia melihat ke sekeliling gedung tandus itu, mengetahui bahwa tempat itu sudah benar-benar bersih dari makanan. Tepat saat keputusasaan datang, sesuatu yang berkilau di lantai menarik perhatiannya. Dia melihat sesosok mayat di lantai mengenakan cincin emas, meskipun pada awalnya dia menganggap emas dan perhiasan sebagai sampah yang tidak berguna di kiamat zombie. Dia berbalik untuk pergi, mengira cincin mewah tidak ada gunanya jika tidak ada orang yang bisa menjualnya. Tapi percikan tiba-tiba menghantamnya tepat di tengah langkahnya. Dia berlutut kembali di samping mayat itu, menjangkau cincin tersebut dengan ide baru yang muncul di kepalanya. Sambil menyeringai dengan kegembiraan baru, Chen Yuan mengaktifkan dimensi sakunya, menyadari bahwa dia bisa menyimpan cincin itu dan menjualnya. Di dunia nyata, cincin emas dengan permata merahnya ditarik ke dalam kubus hijau bercahaya, disimpan dengan aman di dalam dimensi spasial pribadinya. Energi dimensi berputar saat barang itu disimpan, menjembatani kesenjangan antara kedua dunia. Kembali ke tubuhnya di lantai SMA Yanjiang, Chen Yuan menjulurkan tangannya ke arah jendela saat kubus hijau muncul di dunia nyata.
nyata. Berbaring di lantai koridor sekolah dunia nyata, dia melihat kubus spasial hijau terapung tepat di atas telapak tangannya yang terbuka. Kubus hijau itu menghilang, menjatuhkan cincin emas langsung keluar dari dimensi saku dan ke tangannya. Mata Chen Yuan terbuka lebar karena kaget saat dia merasakan berat fisik cincin itu di telapak tangannya. Duduk di lantai di samping mesin. Pemuji kekuatan, dia menatap perhiasan emas itu dengan tidak percaya. Memegang cincin permata merah yang berkilauan di antara jari-jarinya, gelombang kemenangan yang besar membasuh dirinya saat dia mengonfirmasi rencananya benar-benar berhasil. Chen Yuan berdiri dengan seringai percaya diri, memanggil dimensi sakunya di atas tangannya saat dia menyadari bahwa dia sekarang bisa membawa barang berharga dari kiamat untuk menghasilkan banyak uang di dunia nyata. Sangat gembira dengan keberhasilannya, Chen Yuan segera melakukan salto ke belakang yang bergaya tepat keluar dari jendela sekolah. Melompat ke udara terbuka, dia tertawa kegirangan memikirkan bagaimana sampah apokalitik bernilai uang tunai di dunia nyata. Melayang melalui udara dengan seringai lebar, dia berteriak sekuat tenaga bahwa dia akan menjadi sangat kaya. Dia mendarat dengan mulus di trotoar di luar, tidak membuang waktu untuk segera bergerak. Chen Yuan berlari menuruni jalan kota sambil bersorak histeris, meninggalkan mobil yang lewat dan pejalan kaki yang bingung di belakangnya. Dia berhenti tepat di depan toko penilai barang anti kelas atas untuk mendapatkan penilaian cincinnya. Memasuki toko, Chen Yuan menyerahkan cincin emas itu kepada ahli penilai, menanyakan berapa harganya. Sang penilai mengenakan kacamata pembesar dan memeriksa cincin itu, mencatat bahwa meskipun emasnya ringan, permata yang tertanam di dalamnya sangat langka. Rahan Chen Yuan jatuh ke lantai karena terkejut ketika sang penilai dengan santai menawarinya 350.000 yuan untuk cincin itu. Mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dia berdehem dan mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk berpikir, secara rahasia memutuskan untuk mencari penawaran yang lebih baik. Beberapa kunjungan toko kemudian, saat matahari mulai terbenam, Chen Yuan berteriak karena tidak percaya pada penawaran tidak masuk akal yang terus dia terima. Setelah menyelesaikan kesepakatan besar, pemilik toko wanita yang anggun membungkuk sopan dan berterima kasih padanya karena telah berbisnis dengan mereka. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya saat notifikasi berbunyi, mengungkapkan setoran 400.000 yuan yang mencengangkan ke dalam akunnya. Memegang ponselnya dengan penuh ekstasi, dia meledak dalam tawa gila saat melihat 55.000 dolar muncul entah dari mana. Dia menatap pemandangan kota saat matahari terbenam dengan tidak percaya, menyadari bahwa barang yang dianggap sampah mutlak di kiamat baru saja membuatnya sangat kaya. Meletakkan jari di dagunya. Dengan seringai licik, dia merenungkan apa yang harus dibeli dengan kekayaan barunya yang besar terlebih dahulu. Melihat tanda neon yang menyala untuk panti pijat dan sauna di jalan, dia memutuskan sudah waktunya untuk memanjakan dirinya dengan relaksasi yang serius. Melewati bermalam yang terang benderang, perutnya mengarahkannya langsung ke distrik makanan lokal. Melangkah ke pasar malam yang ramai. Dengan tangan terangkat, Chen Yuan menyatakan bahwa hari ini adalah hari di mana dia memakan semua yang dia idamkan. Dia melakukan belanja besar-besaran di setiap kedai makanan, memesan kaki babi, lumpia ayam, dan setiap tusuk daging yang terlihat. Duduk di meja tampak seperti balon kembung, Chen Yuan dengan senang hati menyekop makanan lezat ke dalam mulutnya di tengah tumpukan wadah kosong. Tepat saat ia menikmati hidangannya, dua pasang langkah kaki yang familiar mendekati mejanya. Ma Yuzai dan Liu Rui muncul dari bangunan di dekat sana bersama-sama, sambil memuji layanan tempat itu. Tiba-tiba, mata Ma Yuzai membelalak kaget saat melihat seseorang yang duduk di dekatnya. Melihat tokoh utama kita sedang lahap menyantap makanannya, Ma Yuzai dengan nada mengejek bertanya apakah dia akhirnya bangun dari tidur, sementara Chen Yuan mengabaikannya dan bertanya-tanya mengapa ada sauna di area tempat makan. Liu Rui melirik dengan kesal ke arah mantan pacarnya itu, dalam hati mengutuk nasib buruknya karena harus bertemu dengannya lagi. Benar-benar tidak memedulikan pasangan beracun yang berdiri di belakangnya, Chen Yuan dengan sopan memesan 2 porsi lagi untuk dibawa pulang. Ma Yuzai mencondongkan tubuh ke bahunya dengan merendahkan, mengejeknya karena memakan sampah jalanan dan mengklaim bahwa daging steak atau daging binatang buas terlalu mahal untuk anggaran orang miskin. Sambil mengeluarkan botol berisi cairan bercahaya, Ma Yuzai menyombongkan diri tentang cairan nutrisi tingkat tinggi yang meningkatkan statistik fisik dengan pongah membual bahwa satu botol harganya 2.000 yuan. Untuk semakin memamerkan kekayaannya, dia dengan santai melempar salah satu botol mahal itu kepada pacarnya, Liu Ruyan, sambil memandang rendah. Tokoh utama, Ma Yuzai terkikik mengatakan bahwa orang semelarat Chen Yuan hanya bisa bermimpi meminum sesuatu yang begitu mewah. Memegang botol itu, Liu Ruyan bersikap sop anggun, mengklaim dia tidak berkencan dengannya hanya demi hadiah-hadiah mahal. Dia bergelayut di lengan Ma Yuzai dan menyatakan cintanya, membuat Chen Yuan hampir mual melihat kemesraan mereka yang menjijikan. Ma Yuzai menyebutkan bahwa ada toko nutrisi di dekat sini dan memutuskan untuk membeli 3 botol lagi sebagai persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, matanya tiba-tiba membelalak kaget sekali lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Yuan sudah berdiri dan berjalan melewati mereka langsung ke dalam toko nutrisi mewah itu. Saat Chen Yuan memasuki toko yang megah tersebut, asisten penjualan yang sopan bertanya apa yang bisa dia bantu, dan dengan tenang dia menjawab bahwa dia ingin membeli cairan nutrisi. Ketiganya melangkah ke lobi toko kelas atas yang diterangi lampu gantung. Ma Yuzai tertawa terbahak-bahak, tidak percaya bahwa pecundang miskin seperti Chen Yuan benar-benar mencoba membeli cairan nutrisi. Pramuniaga dengan sopan menunjukkan diagram yang menjelaskan bahwa mereka menawarkan 3 tingkatan cairan mulai dari 1.000 hingga 3.000 yuan per botol. Sambil tersenyum ramah, pramuniaga itu bertanya kepada Chen Yuan tingkatan cairan nutrisi mana yang ingin dia beli. Ma Yuzai menunjuk ke arahnya
Katanya sambil tertawa terbahak-bahak mengejek bahwa membeli satu botol cairan termurah saja sudah akan menghabiskan seluruh uang tabungan seumur hidupnya. Dia menyuruh Chen Yuan menyerah karena dia butuh 3 botol untuk mengubah kondisi fisiknya. Sementara Liu Ruyan dengan dingin mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah kembali padanya. Mengabaikan ejekan mereka, Chen Yuan dengan tenang merogoh sakunya untuk mengeluarkan uang pembayarannya. Liu Ruyan memandang rendah padanya, menyuruhnya pulang saja karena ini bukan toko yang bisa dijangkau oleh pengemis seperti dia. Chen Yuan melewatinya begitu saja tanpa menoleh, membuatnya mundur dengan rasa jijik sementara Mayu Zai berang. Murka karena pacarnya diabaikan, Mayu Zai mencengkeram Liu Ruyan dan berteriak pada Chen Yuan karena bersikap lancang. Menoleh kembali dengan tatapan dingin dan tidak peduli, Chen Yuan dengan tegas menyuruh mereka berhenti mengganggunya. Berbalik kembali ke Pramuniaga, dia dengan santai menyebutkan bahwa karena dia sudah di sini, dia ingin membeli pilihan yang paling mahal. Chen Yuan dengan tenang memesan 100 botol cairan nutrisi tingkat tertinggi, membuat Pramuniaga benar-benar terdiam dengan tanda tanya melayang di kepalanya. Seluruh toko menjadi sunyi senyap saat staf dan pelanggan menyadari bahwa Chen Yuan baru saja memesan cairan nutrisi kelas atas senilai 300.000 yuan. Mayu Zai dan Liu Ruyan mengejeknya dengan histeris, mengklaim bahwa pengemis miskin yang tinggal di perumahan pemerintah hanya membuat dirinya terlihat seperti orang bodoh. Chen Yuan melirik ke samping dengan urat menonjol di kepalanya, memberitahu mantan pacarnya bahwa dia membuatnya muak dan memintanya berhenti bicara seolah-olah dia mengenalnya. Berbalik ke arah Pramuniaga yang terkejut, dia bertanya apakah stok mereka habis, yang mendorong dia untuk dengan gugup mengonfirmasi bahwa ini adalah toko terbesar di kota sebelum meminta kartunya. Chen Yuan mengeluarkan kartu galaksi hitam yang ramping dan dengan santai menempelkannya ke terminal pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Konfirmasi pembayaran sebesar 300.000 yuan menghantam Mayu Zai dan Liu Ruyan. Secara harfiah membuat wajah mereka membatu karena tidak percaya. Manajer toko dengan cepat bergegas memberikan perlakuan VIP kepada Chen Yuan, menanyakan alamat untuk mengirimkan hadiah anggota eksklusif. Menatap dengan kaget, Mayu Zai tergagap tidak percaya, bertanya-tanya dari mana pecunda miskin itu mendapatkan uang sebanyak itu. Liu Ruyan menggigit kukunya karena frustrasi, tiba-tiba bertanya-tanya apakah mantan pacarnya itu selama ini diam-diam kaya raya. Mencoba menyelamatkan muka, Mayu Zai dengan gugup mengklaim uang itu pasti hasil transaksi pasar gelap yang mencurigakan dan mendesak Liu Ruyan untuk pergi ke sesi bimbingan belajar mereka. Merasa sangat malu, pasangan beracun itu bergegas keluar toko dengan berpura-pura percaya diri sementara para staf membungkuk hormat kepada Chen Yuan. Malam harinya di apartemennya yang murah, cahaya hijau redup bersinar dari jendela kamar tidur Chen Yuan. Di dalam apartemennya, kubus spasial berukuran 1 meter kubik milik Chen Yuan penuh sesak dengan makanan, minuman ringan, makanan hangat, dan perlengkapan bertahan hidup. Duduk di tempat tidurnya di bawah penyimpanan spasial yang melayang, Chen Yuan menyeka keringatnya, kelelahan setelah selesai berkemas. Dia tersenyum bangga pada hasil tangkapannya, karena berhasil memasukkan air, makanan, suplemen, obat-obatan, dan bahkan kapak merah tajam ke dalam ruang penyimpanan yang terbatas. Puas dengan persiapannya, dia menghilangkan kubus spasial itu saat ia menghilang ke udara tipis dengan aman. Chen Yuan menghempaskan diri kembali ke tempat tidur dengan senyum lebar, yakin bahwa bertahan hidup dari kiamat zombie akan menjadi hal yang sangat mudah sekarang. Menutup matanya dengan tenang, dia tertidur, siap untuk kembali ke dunia pasca apokalitik. Kembali ke garis waktu apokalitik, matanya terbuka lebar di kegelapan. Dia duduk di sofa yang rusak di gedung yang terbengkalai, mengenakan pakaian bertahan hidup hijaunya dan merasa benar-benar segar. Memeriksa tangannya, Chen Yuan menyadari bahwa tidur nyenyak di dunia ini terasa sangat luar biasa. Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring, mengingatkannya akan rasa lapar yang hebat yang selalu muncul setelah berpindah dunia. Tanpa ragu, Chen Yuan mengangkat tangannya dan memanggil ruang dimensinya di atasnya. Dengan suara debuman pelan, tumpukan besar makanan, minuman, makanan matang, dan botol nutrisi jatuh dari kubus tepat ke sofa. Melihat persediaannya berhasil dipindahkan dengan aman, Chen Yuan menyeringai karena rencananya berhasil dengan sempurna. Kelaparan luar biasa. Dia mengambil roti kukus lembut dan menggigitnya dengan rakus. Dia kemudian membuka botol cola dan meneguknya, menikmati rasa manisnya. Mengingat bagaimana dia hampir mati kelaparan sebelumnya, dia bergidik membayangkan betapa dekatnya dia dengan kematian. Duduk di sofa dikelilingi oleh makanan, dia menyadari bahwa roti kukus sederhana saja terasa seperti hidangan surgawi di dunia yang hancur ini. Sambil melahap paha ayam, minuman bersoda manis, dan buah segar, Chen Yuan merasa sangat bahagia menikmati pesta itu. Setelah kenyang, dia bersandar pada bantal sofa dengan helaan napas bahagia. Perutnya benar-benar kenyang. Saat dia bersantai, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tergeletak di sofa di sampingnya. Melihat botol nutrisi emas bercahaya yang dia bawa dari dunia nyata, dia memutuskan untuk menguji efeknya. Memeriksa botol itu, dia ingat botol itu hanya memberinya sedikit dorongan energi di dunia nyata, membuatnya penasaran seberapa kuat efeknya di dunia apokalitik. Dia membuka tutup botol itu dan meminum cairan emas itu dalam sekali teguk. Seketika, gelombang kekuatan besar meletus ke seluruh tubuhnya, membuat otot-ototnya membengkak seiring dengan energi yang meluap. Terbawa oleh kekuatan yang tiba-tiba, Chen Yuan mengayunkan lengannya dan melayangkan pukulan eksplosif ke bawah. Tinjunya menghantam lantai
lantai beton dengan suara keras, melepaskan gelombang kejut yang meretakan lantai di bawahnya. Menatap buku jarinya, dia bersorak kagum karena cairan itu benar-benar merevitalisasi tubuhnya yang lemah dan kurang gizi. Didorong oleh hasil yang luar biasa, dia meminum beberapa botol lagi berturut-turut, membiarkan tabung kaca kosong jatuh berdenting ke lantai. Berdiri di atas botol-botol kosong, Chen Yuan memamerkan tubuhnya yang baru saja meningkat, memperkirakan tingkat kekuatannya setidaknya sudah mencapai 20 sekarang. Seringai jahat dan percaya diri mengembang di wajahnya saat dia menyadari betapa kuatnya dirinya sekarang. Berbekal pipa logam dan kapak merah yang tajam, Chen Yuan melangkah menuju pintu, siap untuk berburu zombie dan memanen inti kristal mereka. Di lantai 18 gedung itu, sekumpulan zombie mengerikan berkeliaran tanpa tujuan di lorong yang gelap dan berlumuran darah. Merasakan kehadiran tiba-tiba yang memasuki wilayah mereka, monster-monster itu berhenti dan mengarahkan mata kuning mereka yang bersinar ke ujung lorong. Terbingkai di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan gelap memegang senjata, menatap tepat ke arah koridor ke arah gerombolan mayat hidup itu. Chen Yuan melangkah ke dalam cahaya dengan kapak tersampir di bahunya, menjilat bibirnya dengan seringai haus darah saat matanya bertemu dengan targetnya. Para zombie menatapnya dengan kebingungan, tidak mampu memahami manusia yang dengan santai memburu mereka alih-alih melarikan diri. Tersadar dari linglung mereka, mayat hidup itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan menyerbu lorong ke arahnya dalam gerombolan yang panik. Mengangkat pipa dan kapaknya dalam posisi menjaga, Chen Yuan tersenyum seperti penjahat, siap untuk membantai setiap zombie di lantai atas. Chen Yuan beraksi, menebas gerombolan zombie saat kekuatannya mencapai 195 dan statistik pikirannya naik menjadi 250. Dia dengan ahli mengayunkan kapak merahnya ke bawah, membelah daging mayat hidup sambil menghindari serangan yang datang dari segala arah. Melewati dua mayat yang tergeletak, dia menyadari zombie-zombie ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan karena kecepatan, cakar beracun, dan tidak adanya titik lemah di luar kepala mereka. Lebih buruk lagi, gerombolan yang tak henti-hentinya itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat lebih banyak monster mengepung dirinya. Menghindari ayunan cakar tajam tepat pada waktunya, Chen Yuan menyeringai, yakin bahwa dia sudah mengantisipasi tingkat kesulitan ini. Saat masih bertarung, dia dengan cepat mengeluarkan botol nutrisi emas lainnya dan membuka tutupnya. Dia memberikan tendangan brutal untuk menjatuhkan zombie sambil menenggak cairan nutrisi di tengah pertarungan. Mendarat dengan posisi jongkok yang keren, dia membiarkan tabung kaca kosong jatuh berdenting ke tanah di belakangnya. Dengan matanya yang bersinar dalam kegelapan dan seringai menakutkan di wajahnya, Chen Yuan menantang sisa zombie untuk maju. Beberapa saat kemudian, seluruh lantai atas menjadi sunyi, dihiasi dengan tumpukan mayat zombie yang terpotong-potong di genangan darah gelap. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Chen Yuan memeriksa botol nutrisi kosong di tangannya. Duduk di antara monster-monster yang kalah, dia mengakui cairan itu bekerja dengan sangat ajaib, tetapi berpikir dia akan bertanya pada pemilik toko apakah mereka bisa mengemasnya dalam ukuran kaleng soda lain kali. Bergerak menuju brankas berat di lantai, dia memeriksa tumpukan barang berharga yang dia kumpulkan dari membersihkan lantai 18. Jarahannya termasuk 2 gelang ungu yang bersinar, 3 liontin giok ukir, dan patung binatang biru, yang dia putuskan untuk dibawa kembali ke dunia nyata terlepas dari keasliannya. Melihat ke bawah pada brankas logam terkunci di bawah jarahan, dia ingat bagaimana kapaknya bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pada baja paduan beratnya. Namun matanya berbinar saat dia mengungkapkan hadiah terbesarnya, 4 inti kristal zombie hijau bercahaya yang ada di tangannya. Duduk di lantai di antara mayat-mayat itu, Chen Yuan menganggap dirinya sangat beruntung bisa memanen 4 inti dari satu lantai saja. Bersemangat untuk menguji efeknya lagi, dia memasukkan salah satu inti kristal hijau itu langsung ke mulutnya. Energi hijau yang bersinar langsung melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan pembuluh darahnya bersinar terang saat kekuatan membuncah di dalam dirinya. Menginginkan lebih banyak kekuatan, Chen Yuan dengan rakus memasukkan 2 inti kristal lagi ke dalam mulutnya. Matanya berkedip dengan cahaya hijau yang intens saat energi gabungan membebani sistemnya. Gelombang besar aura hijau meletus dari tubuhnya saat dia mengeluarkan raungan kuat ke koridor. Saat energinya mereda, Chen Yuan mengatur napasnya, bermandikan keringat setelah menyerap lonjakan kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, garis laser hijau tajam melesat di seluruh ruangan, bersilangan di dinding, lantai, dan mayat. Melihat tangannya, Chen Yuan memperhatikan batas spasial hijau setipis laser yang memanjang langsung dari ujung jarinya. Terkejut dengan kisi-kisi bercahaya aneh di sekelilingnya, dia menurunkan tangannya untuk memeriksa garis-garis itu dari dekat. Dia dengan santai menggerakkan jari-jarinya di udara untuk menguji fenomena tersebut. Yang mengejutkannya, garis spasial dimensional hijau yang tajam itu bergeser di seluruh ruangan dengan sempurna mengikuti gerakan jarinya. Kesadaran tiba-tiba menghantamnya saat dia memeriksa ketajaman luar biasa dari batas laser hijau itu. Mengayunkan tangannya ke arah pintu logam berat, garis spasial hijau itu mengiris dengan mudah menembus bingkai baja padat. Pintu logam itu seketika hancur menjadi blok-blok geometris yang teriris, meningkatkan statistik pikirannya hingga 320. Chen Yuan bersorak dengan sangat gembira, menyadari kemampuan spasialnya telah berevolusi menjadi laser kematian diam yang mampu mencabik-cabik logam padat. Bersemangat untuk menguji kekuatannya yang ditingkatkan lagi, dia mengerahkan tangannya tepat ke brankas paduan yang tak terhancurkan. Garis laser hijau tipis melewati struktur baja tebal brankas
dengan mulus. Sudut atas brankas besar itu teriris dengan bersih, meluncur diam-diam dari dasarnya. Potongan besar baja paduan jatuh ke lantai dengan suara debuman keras, membuka kotak yang tidak bisa dihancurkan itu sepenuhnya. Chen Yuan menyeringai kagum, menyadari dia sekarang bisa mengiris baja paduan tanpa suara tanpa ada yang menyadarinya. Bersemangat untuk memeriksa hadiahnya, dia memasukkan tangannya ke dalam brankas terbuka untuk mengambil isinya. Mengeluarkan jarahan, ekspresi kebingungan yang luar biasa membasuh wajahnya saat dia memeriksa apa yang ada di dalamnya. Dia memegang tumpukan uang kertas biru, menyadari ini adalah mata uang pasca apokaliptik yang sama sekali tidak terlihat seperti uang kertas dunia nyata. Menemukan uang apokaliptik sama sekali tidak berguna, Chen Yuan melemparkan tumpukan itu ke lantai dengan kecewa. Mengalihkan perhatiannya ke bagian bawah brankas, dia menggunakan laser kematiannya untuk membuka kunci yang tersisa. Saat kompartemen terbuka, tumpukan besar emas batangan berat yang berkilauan bersinar terang di depan matanya. Chen Yuan menutup mulutnya karena kaget menatap emas yang berkilauan itu tidak percaya. Sangat gembira, dia memanggil penyimpanan spasial hijaunya dan mengambil emas itu, menyadari 10 kilogram emas akan memberinya kekayaan di dunia nyata. Saat dia memuat batangan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kubus dimensional hijau miliknya telah bertambah ukurannya. Melihat penyimpanannya tumbuh dari 1 meter kubik menjadi 1,5 meter kubik, dia mengonfirmasi bahwa memakan inti zombie meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan. Memikirkan semua jarahan dari hanya satu lantai, dia merenungkan untuk menggunakan laser kematian barunya untuk menyapu seluruh, membersihkan gedung sekaligus. Sebelum ia sempat memulai, perutnya berbunyi nyaring, menandakan energinya benar-benar habis. Menyadari persediaan makanannya sudah ludes, Chen Yuan menghela napas, sadar ia harus kembali ke dunia nyata untuk mengisi kembali perbekalannya. Keesokan paginya di dunia nyata, matahari terbit di atas apartemen Chen Yuan, mengawali hari yang baru. Sambil duduk di tempat tidur, Chen Yuan memeriksa inti kristal zombie berwarna hijau yang bersinar di tangannya. Teringat bagaimana mengonsumsi satu kristal di masa kiamat dulu membangkitkan kekuatan supernya. Melihat pantulan dari permata itu, ia sadar bahwa meskipun tubuhnya di masa depan tumbuh sangat kuat, tubuh aslinya di dunia nyata tidak mengalami peningkatan sama sekali. Menatap tajam ke arah inti kristal itu, sebuah ide berisiko terlintas di benaknya saat ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia memakannya di dunia nyata. Didorong rasa penasaran, Chen Yuan membuka mulutnya dan langsung memasukkan inti hijau bercahaya itu ke lidahnya. Sementara itu, di SMA Yanjiang, lonceng pagi bergema di seluruh aula sekolah saat para siswa berkumpul. Di dalam aula yang sesat, sebuah spanduk bertuliskan, lari terakhir ujian masuk universitas, mengingatkan para siswa bahwa hanya tersisa 6 hari sebelum ujian besar itu. Di atas panggung, seorang guru memperkenalkan Profesor Jiang Peking dari Akademi Bela Diri Li Qingbei, memberitahu para siswa bahwa mereka patut merasa terhormat atas kunjungannya. Sang pembawa acara dengan penuh semangat meminta hadirin untuk memberikan tepuk tangan meriah kepada Profesor Jiang saat sang master sepuh duduk tenang dengan tongkatnya. Seluruh aula gemuruh oleh tepuk tangan saat tamu terhormat itu bersiap untuk berbicara di depan para siswa. Profesor Jiang melangkah ke podium dan berdeham di depan mikrofon untuk menenangkan massa. Sambil memandang hadirin, Profesor tua itu dengan sopan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya bela diri dalam ujian mendatang. Di area kursi VIP, wali kelas, Tuan Kong, bertanya kepada kepala sekolah, bagaimana ia bisa meyakinkan sosok legendaris untuk mengunjungi sekolah mereka. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Profesor Jian datang sendiri untuk mencari bakat luar biasa, membuat Tuan Kong bertanya-tanya mengapa ia tidak menunggu hasil ujian resmi saja. Sambil membetulkan kacamatanya dengan tatapan misterius, kepala sekolah bertanya apakah Tuan Kong pernah mendengar tentang rahasia universitas yang ada di atas Akademi Bela Diri Qingbei. Tuan Kong bereaksi terkejut mendengar penyebutan universitas misterius itu, namun segera mengalihkan fokus kembali ke seberapa banyak siswanya yang bisa lolos ke Qingbei. Melirik ke sekeliling kursi aula, Tuan Kong dengan percaya diri menyebutkan bahwa ia sudah memiliki beberapa kandidat utama. Ia menunjuk Mei Yuze yang mencetak 658 pada ujian tiruan, hanya kurang 2 poin dari batas kelulusan Qingbei tahun lalu. Ia kemudian menatap Liu Ruyan yang mencetak 653, membuatnya hanya kurang 7 poin dari syarat kualifikasi. Terakhir, Tuan Kong dengan bangga menyebut Chen Yuan yang mencetak angka impresif 655 pada ujian sebelumnya, yakin ia bisa lulus dengan 6 hari belajar keras. Namun, saat Tuan Kong menoleh ke kursi Chen Yuan di baris depan, ia tertegun, karena mendapatinya benar-benar kosong. Seorang siswa di dekatnya dengan gugup memberitahu Tuan Kong bahwa Chen Yuan tidak masuk sekolah hari ini, menduga ia absen atau terlambat. Pembuluh darah menonjol di dahi Tuan Kong saat ia menghantamkan tinjunya ke meja dengan suara dentuman keras. Marah karena murid andalannya melewatkan ujian tiruan dan sekarang membolos pidato dari Profesor Qingbei, Tuan Kong mendidih dengan amarah yang murni. Raungan murka Tuan Kong bergema di seluruh kota, berteriak sekuat tenaga tentang apa yang mungkin dilakukan bocah itu. Sementara itu, kembali di apartemen Chen Yuan, beberapa kurir pengantar makanan mengetuk pintu depannya secara bersamaan. 3 kurir dari perusahaan makanan berbeda berdiri di luar pintu dengan bingung, terkejut melihat satu sama lain membawa kantong makanan ke alamat yang sama persis. Tiba-tiba, pintu apartemen yang berat perlahan berderi terbuka dengan suara yang menyeramkan. Sesosok bayangan dengan mata merah menyala dan pipi cekung mengintip dari ruangan gelap, ternyah-nyah seperti monster yang haus darah. Para kurir terpaku ketakutan saat aura gelap menyelimuti orang yang mengerikan di ambang pintu itu. Chen Yuan mengeluarkan raungan iblis seperti zombie kelaparan, membuat para kurir yang ketakutan menjerit
prajurit panik. Sebelum mereka sempat bereaksi, ia meraih dan merampas kantong makanan dari tangan mereka. Menampilkan kekuatan liar yang buas, ia merobek bungkusan itu dari tangan para kurir yang terpaku. Ia membanting pintu hingga tertutup dengan dentuman keras, mengunci dirinya kembali di dalam. Bergetar tak terkendali di lantai lorong, para kurir bertanya-tanya apakah mereka baru saja bertemu zombie sungguhan. Karena sangat ketakutan, para kurir itu menangis dan berlari menyusuri koridor untuk menyelamatkan diri. Di dalam apartemennya, Chen Yuan dengan buas menyantap burger seperti binatang liar yang dikuasai rasa lapar. Ia menyuapkan segenggam besar makanan ke dalam mulutnya, melahap segalanya dengan kecepatan kilat. Menelan gumpalan besar makanan itu, pipinya menggembung saat ia memaksa makanan masif itu masuk ke tenggorokannya. Bersandar pada pintu depannya yang dikelilingi bungkus makanan, Chen Yuan menghela napas lega karena merasa hidup kembali. Berkeringat gugup di lantai, ia merenungkan bagaimana memakan inti kristal zombie di dunia nyata memicu reaksi lapar yang begitu hebat, hingga ia hampir mati kelaparan. Kembali ke tempat tidur, aura biru cerah tiba-tiba mulai berdenyut di sekitar tubuhnya, memastikan energi kristal itu mulai bekerja. Saat cahaya biru memancar dari tangannya, Chen Yuan menyadari transformasi ini terasa sangat berbeda. Bertanya-tanya apakah ia sedang membangkitkan kemampuan baru di dunia nyata. Matanya berkilat dengan cahaya biru, yang terang saat kebangkitan mencapai puncaknya. Gelombang besar energi biru meletus di sekitarnya, membuatnya mendomakan kepala dan menjerit saat kekuatan mengalir melalui nadi-nadinya. Saat api biru menari di atas bahunya, ia ambruk ke tempat tidur sambil terengah-engah. Seketika dihantam oleh gelombang kedua rasa lapar yang luar biasa. Putus asa mencari nutrisi, Chen Yuan membuka pintu kulkasnya, memohon untuk mendapatkan apapun untuk dimakan. Ia merasa ngeri saat mendapati kulkasnya benar-benar kosong karena sudah menghabiskan semua makanannya selama aksi makan sebelumnya. Terpaksa memakan roti sisa yang basi, ia sadar tidak bisa pergi belanja dalam kondisi tubuhnya yang bercahaya dan memutuskan untuk memesan lebih banyak pengiriman makanan. Sambil terengah-engah, Chen Yuan mengakui ia menduga membangkitkan kekuatan baru akan membakar banyak energi, tetapi tidak pernah membayangkan itu akan mengonsumsi makanan 2 kali lipat lebih banyak daripada di dunia pasca kiamat. Menatap ke dalam kulkasnya yang benar-benar kosong, sang tokoh utama sadar ia harus menyimpan persediaan makanan yang sangat banyak mulai sekarang. Namun, meskipun rasa lapar masih menyiksa, senyum puas mengembang di wajahnya saat ia teringat bahwa usaha kerasnya benar-benar membuahkan hasil. Terpesona dengan aura kosmik menakjubkan yang berputar di apartemennya, ia menyadari pemandangan yang memukau ini adalah kemampuan barunya. Menatap langsung ke cahaya yang berkilauan dengan mata berbinar, ia tidak bisa tidak mengagumi betapa memikatnya hal itu. Melayang di tengah ruang kosmik yang luas, ia mengulurkan tangannya ke arah bintang cemerlang yang bersinar lembut di atasnya. Namun saat ia menatap cahaya surgawi yang bersinar itu, kilatan tajam tiba-tiba langsung menarik perhatiannya. Sebelum ia sempat bereaksi, lonjakan energi kosmik yang dahsyat mengalir langsung ke dahinya, menghantam tubuhnya. Menyeka keringat dari keningnya, ia menyerang pelan saat mencoba menepis kejutan sensorik yang hebat itu. Menatap ke lantai yang berantakan, ia menyadari aura luas itu menghilang, menyisakan. Yang tersisa hanyalah satu titik cahaya melayang. Karena bingung dengan apa yang baru saja terjadi, dua versi lucu dari karakter utama kita mencondongkan tubuh untuk memeriksa cahaya yang bersinar itu. Sambil menyeringai jahil, dia menggenggam bintang kecil itu di telapak tangannya, sangat ingin menguji kekuatan luar biasa apa yang dimilikinya. Menjelang siang di hari yang sama, pahlawan kita pergi ke jalanan kota untuk mencoba kemampuan yang baru saja ia peroleh. Berjalan dengan tenang di sepanjang gang sempit, dia merenungkan bagaimana akhirnya ia memahami mekanisme tepat dari kekuatan bintangnya. Matanya memancarkan kilau biru yang cerah saat ia secara mental membedah manfaat luar biasa dari peningkatan statistik baru ini. Meskipun statistik kekuatan dunia nyatanya lebih rendah daripada di dunia pasca apokalitik, statistik pikirannya berada di angka 300 yang membuat energi bersirkulasi jauh lebih cepat. Dia memahami bahwa manusia biasa membuang banyak energi dalam setiap gerakan karena mereka kurang memiliki kontrol fisik yang sempurna. Namun, bintangnya bertindak sebagai wadah, menyimpan semua energi berlebih itu sehingga dia dapat langsung memulihkan kekuatan dan pikirannya kapanpun dibutuhkan. Tetapi menyimpan energi bukanlah bagian terbaiknya, karena bintang itu menyembunyikan keterampilan lain yang sangat berguna. Melihat ke arah trotoar beberapa langkah di depannya, dia melihat tanda koordinat biru yang bersinar berkedip di tanah. Dalam sekejap mata, tubuhnya melesat maju saat ia berpindah seketika tepat ke tempat penanda itu ditempatkan. Menyadari bahwa dia baru saja melakukan teleportasi jarak pendek, senyum puas mengembang di wajahnya saat dia mengonfirmasi efek koordinat tersebut. Bintang itu bisa muncul di mana saja, dalam radius 10 meter, yang memungkinkan dia untuk berteleportasi secara instan dengan jarak yang bertambah seiring dengan statistik pikirannya. Sangat gembira dengan keterampilan curang yang mutlak ini, karakter utama kita mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dengan kemampuan pengubah permainan yang telah terbuka ini, dia menyadari bahwa dia akhirnya dapat dengan aman menjual semua jarahan berharga yang dia kumpulkan dari dunia apokalitik. Mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi identitasnya, dia mengenakan masker wajah berwarna gelap dan menarik tudung jaketnya ke atas kepala. Dengan penyamaran lengkap, dia diam-diam menavigasi melalui gang ubin terpencil menuju tujuannya. Saat berjalan, dia berpapasan dengan sosok lain berkerudung yang mencurigakan yang melewati jalur gelap yang sama. Dia akhirnya berhenti di depan sekumpulan pintu kayu tradisional
tradisional besar yang bertuliskan tanda toko gadai LYNX. Mengingat apa yang dia dengar saat menjual cincin sebelumnya, dia tahu ini adalah toko gadai terbesar di kota Yanqing, yang dikenal membeli apa saja. Untuk menjual barang jerahan apokaliptik bernilai tinggi, dia membutuhkan pembeli yang stabil dan dapat diandalkan yang tahu cara tutup mulut. Mendorong pintu ganda yang berat itu terbuka, dia melangkah masuk untuk memeriksa sendiri operasinya. Namun saat dia masuk, sesuatu yang tidak terduga langsung membuatnya terkejut. Seorang pria berjas rapi terbang di udara dan jatuh dengan keras ke lantai batu tepat di depannya. Pria malang itu terguling berulang kali menuruni tangga halaman, meluncur dengan wajah menghantam trotoar keras dengan kekuatan yang brutal. Penuh dengan memar dan pendarahan hebat, pria yang dilempar itu mengerang kesakitan di tanah. Berlumuran darah dan menangis histeris, dia berteriak karena frustrasi dan terkejut atas betapa kejamnya dia dilempar keluar. Sebelum dia bisa selesai mengeluh, tumit tinggi berwarna merah yang tajam tanpa ampun menginjak wajahnya, memotong ucapannya. Sambil menatap dengan penuh penghinaan, seorang wanita cantik dengan Cheongsam merah memperingatkannya dengan tegas bahwa melanggar peraturan akan membuatmu dilarang masuk selamanya. Memerintahkannya untuk pergi, dia memperhatikan dengan acuh tak acuh saat pria yang babak belur itu merangkap pergi dengan tangan dan kaki, meninggalkan jejak darah. Saat si pembuat masalah itu mundur, wanita misterius itu dengan santai mengalihkan pandangan tajamnya ke arah pengunjung barunya. Sambil mengisap pipa panjangnya dengan santai, dia bertanya kepada protagonis kita yang berkerudung apakah ini pertama kalinya berkunjung. Berbalik untuk masuk ke dalam, dia dengan tegas mengingatkannya bahwa selama berada di wilayahnya, peraturannya adalah mutlak. Diapit oleh bayang-bayang yang mengancam, dia secara resmi terungkap sebagai Yan Zilio, bos berbahaya dari pasar gelap. Merasakan aura luar biasa yang terpancar darinya dan pengawalnya, mata karakter utama kita melebar di balik maskernya karena terkejut. Menanggalkan sikap menakutkannya sejenak, Yan Zilio menawarkan senyum ramah yang mengejutkan kepadanya. Memimpin jalan ke depan, sepatu hat tingginya berbunyi di atas batu saat pahlawan kita mengikutinya lebih dalam ke pasar tersembunyi. Melangkah melewati pintu masuk, karakter utama disambut oleh gang pasar gelap yang sangat luas dan ramai dengan pedagang serta pembeli yang mencurigakan. Menilai kehadiran bos wanita yang mengintimidasi itu, dia mencatat dalam hati bahwa wanita itu mungkin bahkan lebih kuat daripada Tuan Kong. Memindai kerumunan, dia menyadari bahwa setiap orang di sini adalah kelas berat tingkat tinggi, yang masuk akal mengingat kekayaan besar yang diperdagangkan di sini. Mengamati para ahli kuat yang sedang melakukan bisnis dengan santai di sekitarnya, pahlawan kita kagum pada skala sebenarnya dari pasar gelap terbesar di kota Yanjiang. Melihat seorang pedagang gemuk yang bersinar duduk di antara barang dagangannya, pahlawan kita berpikir bahwa jika dia membutuhkan pembeli rahasia yang tidak akan bertanya-tanya, pasar gelap adalah tempat yang tepat. Melihat barang-barang eksotis yang dipajang di meja terdekat, dia kagum pada semua harta karun aneh yang belum pernah dia lihat di tempat lain. Melihat tanda yang menawarkan harga tinggi untuk koin lama dan karya seni, dia menyadari bahwa pedagang di sini juga melakukan pembelian langsung. Dengan tujuan yang jelas, dia memindai jalanan yang sibuk untuk mengetahui di mana tepatnya dia bisa menjual emas batangan miliknya. Mendekati pedagang botak yang galak yang tandanya mengiklankan emas dan perak, karakter utama dengan santai menanyakan harga emas batangan saat ini. Pria tua itu menatapnya dengan curiga, menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pemula karena dia bahkan tidak tahu tarif standar pasar gelap. Mengusir pahlawan kita. Dengan lambaian tangan, pedagang itu membentak bahwa dia hanya berurusan dengan pembelian massal di atas 1 kilogram dan menyuruh anak itu untuk tidak menghambat antrean. Mendengar keributan itu, seorang wanita bercadar yang duduk di dekatnya ikut bicara, menjelaskan bahwa mereka membayar 80% dari nilai pasar, yang berarti 508 yuan per gram. Menatap karakter utama dengan tenang, dia menawarkan untuk membeli berapapun jumlah kecil yang dimiliki pahlawan kita sebagai isyarat niat baik. Pedagang botak itu mengejek sikap lembut wanita itu, bersikeras bahwa anak miskin itu tidak mungkin memiliki lebih dari beberapa gram emas. Sambil menghitung secara mental, karakter utama kita langsung memahami model bisnis mereka, yaitu membeli murah dan menjualnya kembali di tempat lain dengan margin 20%. Menatap langsung ke arah wanita bercadar itu, dia dengan tenang memberitahunya bahwa dia sebenarnya memiliki cukup banyak dan bertanya berapa banyak yang bisa dia tangani. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, mengejek pendatang baru muda itu karena mengklaim membawa simpanan emas dalam jumlah besar ke pasar gelap. Mengabaikan ejekan pria tua itu, wanita bercadar itu menjawab dengan lancar bahwa dia secara pribadi bisa membeli hingga 10 kilogram saat ini juga. Menunjukkan kartu pembayaran berwarna hitam, dia menjelaskan bahwa 4 juta yuan adalah semua uang tunai yang kebetulan dia bawa hari ini. Pedagang botak itu kehilangan akal sehatnya, berteriak bahwa sangat konyol untuk berpikir seorang anak acak bisa memiliki 10 kali lipat kilogram emas. Mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, karakter utama berkomentar bahwa 4 juta yuan agak terlalu rendah untuk seleranya, tetapi memutuskan bahwa jumlah itu harus cukup untuk saat ini. Namun saat karakter utama meroboh tasnya, mata pria tua itu terbuka lebar karena terkejut saat melihat emas batangan yang berkilauan. Dengan dentuman berat, sebuah batang besar emas dengan kemurnian tinggi menghantam meja. Kerumunan di sekitarnya terkesiap tidak percaya, benar-benar terpana bahwa anak bertopeng itu benar-benar mengeluarkan emas dengan kemurnian yang sangat tinggi. Mengulurkan tangannya ke arah wanita bercadar itu, karakter utama kita dengan tenang meminta pembayaran 4 juta yuan miliknya. Merasa gugup dengan aksinya, wanita bercadar itu dengan gemetar menyerahkan kartu khusus pasar gelap yang memungkinkan dia untuk menarik dana dari bank manapun. Sambil memeriksa kartu tersebut, dia memuji sistem yang menjaga identitas kedua belah pihak tetap anonim dan aman. Menyadari apa yang baru saja dikatakannya, sang wanita dengan malu-malu bertanya apakah dia benar-benar masih memiliki emas lainnya. Sambil menatapnya dengan acuh tak acuh, MC dengan santai mengakui bahwa dia masih
memiliki 30 kg emas lagi yang tersimpan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana seketika berubah saat sosok-sosok misterius di sekitar pasar mengarahkan pandangan mata mereka yang bersinar ke arahnya. Tiba-tiba, para pedagang yang rakus berhamburan ke arahnya dari segala arah, meneriakkan tawaran putus asa untuk membeli emas sebanyak yang mereka bisa dapatkan. Bahkan pedagang botak yang menghinanya tadi ikut mendekat dengan senyum licik, menawarkan 90% harga pasar demi mendapatkan kesepakatan itu. Sambil memelototi pria tua yang munafik itu, MC memberitahu bahwa dia tidak akan menjual 1 gram pun kepadanya. Rahang pria tua itu terjatuh karena tidak percaya sementara wajahnya berubah menjadi campuran kemarahan dan ketakutan. MC berkomentar bahwa sangat disayangkan karena pria itu yang bertanya duluan, sementara pedagang lain dengan kejam mengejek si orang tua bodoh karena meremehkan anak yang salah. Urat-urat menonjol di dahinya, pedagang botak itu mengertakkan gigi dan mengumpat dalam hati karena merasa sangat terhina. Dikerumuni oleh pembeli antusias yang mengayunkan kartu uang, MC dengan mudah menjual sisa emasnya sementara para pedagang merayakan keberuntungan mereka. Sambil memegang tumpukan besar kartu pasar gelap, MC menghitung total 19,5 juta yuan dan berseri-seri di balik maskernya. Wanita bercadar itu kembali mendekatinya. Dengan sopan memintanya untuk membawa emas, permata, atau barang antik di masa mendatang langsung ke tokonya. Sementara itu, pria botak yang terhina itu mendengus di dekatnya, dengan sinis memprediksi bahwa anak lemah yang membawa kekayaan sebanyak itu akan segera dibunuh. Mendengar pikiran beracun pria tua itu, protagonis kita menoleh kembali dan mengingatkannya bahwa karena dia masih muda, dia pasti akan hidup lebih lama darinya. Beralih kembali ke wanita bercadar itu, MC bertanya apakah ketertarikannya pada barang antik berarti dia memiliki keahlian dalam menilai artefak langka. Sambil tersenyum tipis di balik cadarnya yang transparan, dia mengakui bahwa dia tahu sedikit tentang cara menilai barang berharga. Kalau begitu, MC merogoh tasnya dan menawarkan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa yang dia bawa. Saat membuka kotak beludru merah yang memancarkan aura magis yang cemerlang, dia memintanya untuk memperkirakan berapa kira-kira nilainya. Di dalam kotak itu terdapat harta karun yang indah dan bercahaya, membuat wanita bercadar itu tertegun tak percaya. Kerumunan di sekitar menjadi liar, mengenali giok lavender kelas kerajaan senilai 10 juta yuan serta liontin pelindung senilai 8 juta yuan. Pedagang botak itu berubah pucat pasi, menatap dengan ngeri saat melihat liontin pisiu yang dibuat dari giok hijau kualitas tertinggi. Dengan tangan gemetar, wanita bercadar itu dengan lembut mengangkat patung biru bercahaya keluar dari kotaknya untuk memeriksanya lebih dekat. Setelah diperiksa lebih teliti, matanya membelalak saat menyadari patung itu sama sekali bukan terbuat dari giok hijau biasa. Setelah mengenali material langka tersebut, dia menyatakan itu adalah giok batu naga yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerumunan. Para kolektor veteran mendekat dengan kagum, sangat ingin melihat lebih dekat material mitos yang hanya pernah mereka dengar dalam legenda. Terpikat oleh cahaya birunya yang cerah dan transparan, dia menjelaskan bahwa giok batu naga jauh melampaui giok biasa yang ada. Sambil menatap kerajinan sempurna yang bersinar di tangannya, dia memperkirakan bahwa artefak tunggal ini bernilai ratusan juta yuan. Helaan napas kagum bergema di jalan pasar gelap saat kerumunan bereaksi terhadap penemuan luar biasa itu. Berita dengan cepat menyebar ke seluruh pasar bahwa sepotong giok batu naga mistis bernilai ratusan juta telah muncul. Mengamati kekacauan dari balik tirai, Yan Ziliu tersenyum. Merasa langkah harta legendaris seperti itu muncul di sini. Beralih ke pahlawan kita, dia menyebutkan bahwa memiliki giok batu naga membuatnya memenuhi syarat untuk memasuki pelelangan bergengsi Wanling dan bertanya apakah dia tertarik. Tertarik dengan kata-katanya, MC Manli bertanya apa sebenarnya pelelangan Wanling itu. Wanita bercadar itu menjelaskan bahwa pelelangan Wanling adalah acara bulanan paling elit di kota Yanjiang, yang disediakan khusus untuk barang-barang senilai ratusan juta. Menimbang pilihannya, MC menyadari bahwa meskipun dia butuh uang tunai sekarang, melelang harta seperti ini akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Memutuskan untuk mengambil langkah itu, pahlawan kita menoleh ke Yan Ziliu dan bertanya kapan pelelangan berikutnya diadakan. Dia meyakinkannya bahwa pelelangan itu berlangsung dalam 3 hari, berjanji bahwa identitas pribadinya akan tetap dirahasiakan sepenuhnya. Dia mencatat bahwa dia bisa memilih untuk memasukkan ketiga item giok tingkat tingginya ke dalam pelelangan sekaligus. Atau, jika dia lebih memilih uang cepat, dia bebas menjualnya segera kepada para pedagang antusias yang mengerumuninya. Keheningan singkat menyelimuti gang saat semua orang menunggu keputusan pemuda itu dengan tegang. Tidak sabar, para pedagang segera mengerumuninya, meneriakkan tawaran jutaan yuan dan berdebat di antara mereka sendiri memperebutkan giok miliknya. Sambil menyodorkan kartu hitam tepat di depan wajahnya, para pembeli yang putus asa mulai saling dorong untuk mendapatkan kesempatan pertama. Sementara itu, seorang pedagang yang kekurangan modal mencengkeram kepalanya karena frustrasi, marah karena tidak mampu menawar. Kerumunan sisanya terus mengejek pedagang botak itu dengan kejam, menertawakannya karena melewatkan kesempatan sekali seumur hidup. Sambil mendemus marah karena cemburu dan malu, pria botak tua itu kesal melihat MC dikelilingi oleh tumpukan tawaran uang. Terjebak di tengah massa yang berkeringat dan berteriak, MC kita mulai merasa sangat tidak nyaman dengan kerumunan yang kacau itu. Menyelinap keluar dari massa. Dengan helaan napas panjang, dia mengatur napas, menyadari bahwa meskipun perilaku mereka panik, para pembeli ini adalah orang-orang hebat yang sah. Namun, melihat ketumpukan kartu uang di tangannya, matanya berkilau
dengan kegembiraan murni atas hasil luar biasa yang didapatkannya. Menjumlahkan penjualannya, 16,5 juta untuk gelang, 10 juta untuk liontin, dan 19,5 untuk emas membawa totalnya menjadi 46 juta yuan. Berubah dari sangat miskin menjadi sangat kaya dalam satu sore, protagonis kita yang gembira melemparkan uang ke udara sebagai perayaan. Melangkah kembali ke arahnya, Yan Ziliu dengan tenang bertanya apakah dia sudah memutuskan mengenai pelelangan mendatang. Dengan tatapan tegas, pahlawan kita dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan resmi berpartisipasi dalam pelelangan Wanling. Puas dengan pilihannya, Yan Ziliu menawarkan senyum hangat dan setuju. 30 menit kemudian, MC memeriksa cincin ukir unik yang dipegangnya. Berjalan keluar dari pegadaian, dia mencatat bahwa alih-alih undangan kertas formal, cincin khusus ini berfungsi sebagai tiket masuk resminya ke pelelangan. Dia ingat dia menginstruksikannya untuk tidak pernah menghilangkan cincin itu dan mengundangnya untuk membawa harta kelas atas di masa depan langsung ke ruang pribadinya. Dia juga memberinya peringatan halus, menasihatinya secara samar untuk ekstra hati-hati saat berjalan pulang. Dia memperingatkan bahwa di dunia yang diatur murni oleh kekuatan, banyak individu kejam lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui kekerasan. Menyadari beratnya peringatan itu, MC tetap fokus saat dia bergerak melalui kota. Mempercepat langkahnya, dia berlari, menyusuri gang sempit yang tenang untuk kembali ke tempatnya dengan aman. Namun saat dia bergerak, inderanya yang tajam menangkap suara langkah kaki tersembunyi dan gesekan pakaian yang membuntutinya tepat di belakang. Tiba-tiba, sesosok bayangan turun dari atas dengan kasar memotong jalannya. Berhenti mendadak, MC mendongak saat penyergapan terjadi di depannya. Langkah kaki berat menghantam ubin atap, tepat di atas kepala saat si pemuntit memojokkan pahlawan kita. Menampakkan diri di atap dengan belati terhunus, pedagang botak itu menyeringai ke bawah ke arah MC, berkomentar bahwa mereka bertemu lagi. Sambil memelototi penyerangnya, pahlawan kita segera mengenali pria tua pahit dari tadi. Si orang tua bodoh mengejeknya, mengklaim berbahaya bagi orang lemah untuk berjalan-jalan membawa puluhan juta uang tunai. Sambil memancarkan seringai pembunuh yang terpantul dari bilah pisaunya, dia memperingatkan MC bahwa bersikap tangguh tanpa kekuatan hanya akan membuatnya terbunuh. Sebelum pria tua itu sempat menyelesaikan pidato penjahatnya, sebuah tinju menghantam rahangnya dengan kecepatan yang membutakan. Dampaknya membuat penjahat tua itu terbang mundur ke udara, didorong oleh status kekuatan MC yang ditingkatkan menjadi 330. Dia menabrak dinding bata dengan keras, menjatuhkan belatinya saat debu meledak di mana-mana. Sambil memegangi pipinya yang bengkak parah, pria tua itu terengah-engah dalam ketakutan, tidak mampu memahami apa yang baru saja memukulnya. Sambil menepuk tangannya, protagonis kita dengan tenang berterima kasih atas peringatannya sebelum bersiap membalikan keadaan. Meletus dengan aura biru yang menakutkan dan mata yang bersinar, MC dengan dingin bertanya siapa di antara mereka yang sebenarnya akan berakhir mati. Bergetar hebat, orang tua itu menyadari bahwa serangan itu memiliki status kekuatan 300 yang menempatkan MC pada level seniman bela diri sejati. Di dunia ini, pemula memiliki kekuatan di bawah 150, murid berada di antara 150 dan 250, sedangkan seniman bela diri berkisar hingga 400. Ketakutan oleh kekuatan mentah dan kecepatan monster miliknya, pria tua itu bertanya-tanya bagaimana anak itu menutup jarak dengan begitu instan. Menatap sosok yang diselimuti aura, si pemuntit menyadari dengan ngeri bahwa dia memilih untuk bertarung dengan seniman bela diri sejati. Sambil duduk bersandar di dinding sambil memegangi pipinya yang memar, pria tua itu menyesali ejekannya terhadap MC, menyadari bahwa dia adalah seniman bela diri yang tetap rendah hati. Mengingat bagaimana penyergapannya yang arogan membuatnya mendapatkan pukulan yang menghancurkan jiwa ke rahangnya, si orang tua bodoh itu mengutuk keputusan buruknya. Putus asa untuk menyelamatkan nyawanya, dia langsung merangkak, memohon ampun kepada protagonis kita. Sambil membenturkan kepalanya ke trotoar yang keras, dia meratap dalam penyesalan, mengakui bahwa dia membawa pemukulan ini sendiri. Untuk membuktikan ketulusannya, dia menampar wajahnya berulang kali, berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan seperti itu. Menjatuhkan salah satu giginya sendiri dengan pukulan keras lainnya, dia memohon dengan air mata agar MC mengampuni nyawanya yang menyedihkan. Pahlawan kita berdiri dengan tenang dengan tangan terselip bisaku, diam-diam menyaksikan pemandangan menyedihkan di depannya. MC merenungkan bagaimana melepaskan semua energi yang tersimpan meningkatkan status kekuatannya dari 160 menjadi 330 dalam sekejap. Menggabungkan lonjakan kekuatan mentah itu dengan teleportasi instan memberi lawannya 0 waktu untuk bereaksi. Melihat pria yang meratap itu, MC menyadari si orang tua bodoh benar-benar mengira dia adalah seniman bela diri berpangkat tinggi. Namun, serangan tunggal itu melelahkan, mengonsumsi 80% dari total cadangan energinya dalam satu ledakan. Tersenyum di balik maskernya, dia tertawa mengetahui dia punya rencana pelarian, tetapi sekarang merasa percaya diri melawan seniman bela diri. Sambil menatap dingin ke arah penyerangnya, MC menegurnya karena berani menyergap seseorang yang baru saja datang untuk berdagang. Menjulang di atasnya seperti iblis bayangan dengan mata bersinar, MC menuntut agar pria tua itu menyerahkan semua uangnya sekarang juga. Sementara itu, kembali ke pegadaian, Yan Ziliu menghembuskan asap saat dia menerima berita tentang bagaimana MC menangani situasi tersebut. Informannya di atap mengonfirmasi laporan melalui telepon sambil melihat ke bawah ke gang. Pengawal itu menjelaskan bahwa Huang mencoba penyergapan, tetapi tamu
pemuda itu benar-benar membalikan keadaan sendirian. Mengagumi kekuatan anak itu, dia memberitahu bahwa terlepas dari penampilannya yang tidak mencolok, pemuda itu menjatuhkan Huang dalam satu pukulan. Bersandar dengan elegan di dipan, Yan Xiu mengambil isapan lagi dari pipanya saat mencerna berita itu. Dia mengakui telah meremehkannya, terkejut menemukan bahwa siswa SMA itu adalah seniman bela diri yang hebat. Menatap ke ruang hampa dengan senyum menawan, dia mendapati dirinya bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda misterius ini. Sambil menjilati bibirnya dengan main-main, dia mengakui bahwa protagonis kita benar-benar telah memancing rasa ingin tahunya. Saat matahari terbenam melukis cakrawala kota dengan warna emas hangat, malam secara resmi menyelimuti kota Yanjiang. Memeriksa ponselnya, MC tersenyum saat melihat notifikasi setoran besar sebesar 50 juta yuan masuk ke rekening banknya. Berdiri di ATM, dia merayakan memiliki 50 juta yuan setelah mengantongi 4 juta yang diperas dari penyerang tua itu. Bersemangat luar biasa, dia bertekad untuk bersiap melakukan penggerbekan jarahan lagi di dunia pasca apokaliptik malam ini. Melompat ke girangan di trotoar, dia tertawa terbahak-bahak memikirkan berapa banyak lagi kekayaan yang bisa dia kumpulkan dari bank dan toko perhiasan berikutnya. Menyadari monster yang lebih kuat dari sekadar zombie itu ada, dia menjadikan mengumpulkan inti kristal untuk meningkatkan kekuatannya sebagai prioritas utama. Berjalan menuju gedung komersial besar di pusat kota, dia bersiap untuk menjalankan tugasnya sebelum kembali ke dunia apokaliptik. Menuju pintu masuk pusat perbelanjaan, dia memutuskan pemberhentian pertamanya adalah menimbun banyak makanan. Menaiki eskalator ke atas, dia melihat staf real estate membagikan selebaran kepada pembeli yang lewat. Sampai di puncak eskalator, wiraniaga itu melihat pahlawan kita mendekat. Mendekatinya dengan senyum sopan, dia memberinya brosur dan bertanya apakah dia tertarik dengan apartemen di dekat stasiun kereta bawah tanah. Melirik selebaran itu, MC berpikir membeli rumah yang layak kedengarannya bagus, tetapi mengakui dia tidak punya waktu untuk melihatnya hari ini. Berjanji untuk menghubunginya setelah dia memutuskan, dia berjalan pergi sementara dia dengan antusias berterima kasih atas ketertarikannya. Wiraniaga itu tersenyum bahagia pada dirinya sendiri, memimpikan bonus penjualan besar yang akan diterimanya jika dia benar-benar melakukan pembelian. Tiba-tiba, seorang wanita sombong dengan sepatu hat tinggi melenggak mendekat, mengejek bahwa memberikan selebaran kepada anak biasa adalah membuang-buang waktu. Ditemani oleh pria tua kaya, dia dengan sinis mengklaim siswa yang terlihat miskin, seperti dia tidak akan pernah mampu membeli rumah. Sambil memeluk pasangannya yang kaya, Tuan Shao, dia mendesah tentang betapa beruntungnya dia sementara dia berjanji untuk membelikan apapun yang dia inginkan. Melihat mereka bersikap terlalu genit di depan umum, wiraniaga muda itu berdiri di dekatnya dan merasa sangat tidak nyaman. Memberikan nasihat sombong terakhirnya, wanita itu menyombongkan diri bahwa belajar cara menilai kekayaan orang adalah hal yang penting. Pasangan sombong itu berjalan pergi sambil tertawa, meninggalkan wiraniaga itu berdiri dengan tenang di dekat eskalator. Menatap brosurnya, gadis sopan itu mempercaya instingnya. Percaya pemuda itu tidak berbohong padanya. Sementara itu, MC mendorong troli belanja yang penuh dengan roti, kue, dan perbekalan penting melalui toko. Dia merenungkan betapa melelahkannya belanjaan harian, menyadari kedua dunia membutuhkan sejumlah besar makanan dan peralatan darurat. Membayangkan gudang besar yang penuh dengan persediaan bertumpuk, dia memutuskan bahwa membeli properti besar dengan penyimpanan yang cukup adalah suatu keharusan. Kembali ke rumah malam itu, cahaya bersinar terang dari jendela apartemennya. Tumbang ke tempat tidur protagonis kita, berbaring untuk beristirahat demi usaha mendatangnya. Menutup matanya dengan tenang, dia bersiap untuk berpindah dunia sekali lagi. Pagi menyingsing di atas pemandangan kota pasca apokaliptik yang hancur, menandai dimulainya misi bertahan hidup yang baru. Duduk dengan nyaman di langkan tinggi, pahlawan kita menyesap kopi panas sambil menikmati pemandangan kiamat yang hancur. Menatap ke bawah ke arah. Saat zombie haus darah berkeliaran di jalanan bawah sana, ia bertanya-tanya bencana macam apa yang menyebabkan kiamat ini. Sambil menyesap minumannya lagi, ia merenungkan bagaimana waktu mengalir dengan cara yang sangat berbeda antara dunia nyata dan tanah tandus ini. Meletakkan cangkir kosongnya di tepian batu, ia bersiap untuk kembali bekerja. Dengan tenaga penuh dan bersenjatakan kapas serta pipa logam, ia melangkah dengan percaya diri ke depan untuk memulai perburuannya terhadap zombie. Ia menghela napas saat memeriksa senjata darurat miliknya, mengakui bahwa senjata-senjata itu masih jauh dari harapan. Sambil menggaruk kepalanya, ia bersumpah akan membeli senjata kelas atas yang layak segera setelah ia mengamankan rumah barunya. Dengan menendang pintu yang berat, sang protagonis mendobrak masuk ke lorong gelap yang langsung menarik perhatian para zombie yang berkeliaran. Sambil tersenyum ceria, ia dengan bercanda memohon kepada para monster itu untuk menjatuhkan banyak inti kristal untuknya hari ini. Sebelum para zombie sempat menyadari keberadaannya, garis tajam seperti laser tiba-tiba memotong pandangan mereka. Bergerak maju dengan posisi rendah, protagonis kita tanpa ampun menebas gerombolan itu dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Sambil berjuang menyusuri kompleks apartemen, ia membersihkan lantai demi lantai, bergerak dari tingkat ke-17 menuju tingkat ke-15. Dengan napas terengah-engah, ia berdiri di atas tumpukan zombie yang telah tewas, menyandarkan kapak di lututnya. Sambil mengatur napas, ia merasa bangga karena telah membersihkan 3 lantai penuh
membunuh mayat hidup dalam satu dorongan tanpa henti. Tiba-tiba, tangan zombie berwarna abu-abu terulur melalui pintu hewan peliharaan di bagian bawah dinding dan mencengkeram bajunya. Terkejut, protagonis melompat mundur saat seorang zombie anak berusaha dengan putus asa untuk memaksa kepala dan tangannya melewati celah kecil itu. Raungan ganas terdengar di dekatnya saat ancaman yang jauh lebih berbahaya menampakkan diri. Saat melihat ke lorong, protagonis terkejut melihat gelombang zombie agresif lainnya berlari tepat ke arahnya. Mayat hidup itu menyerbu ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, langkah kaki mereka menghantam lantai dengan keras. Sambil menjerit dengan kemarahan liar, 4 zombie yang gesit mendobrak pintu untuk mengepung sang pahlawan. Mengepungnya dari segala sudut, kawanan ganas itu melompat secara bersamaan untuk mencabik-cabiknya. Bukannya panik, kepercayaan diri yang kelam terpancar di wajah sang protagonis saat ia menyambut target tambahan itu. Dalam kilatan cahaya hijau yang cemerlang, pedang tak kasat mata menebas keluar, memutus lengan zombie hingga lepas. Dengan jentikan jarinya, sang protagonis memanipulasi garis-garis energi tajam untuk menyayat udara dengan presisi bedah. Banyak sinar energi hijau bersilangan di udara, secara instan mengiris gerombolan yang sedang maju. Mengendalikan kekuatan koordinat seperti tali boneka, ia dengan mudah membedah setiap monster yang melangkah di dekatnya. Dalam hitungan detik, potongan tubuh zombie berserakan di lantai saat seluruh lorong menjadi sunyi senyap. Beberapa zombie yang selamat membeku dalam keterkejutan yang luar biasa saat rekan-rekan mereka berubah menjadi potongan-potongan berdarah. Sambil menyilangkan jari-jarinya, mata protagonis bersinar dengan kilatan hijau yang mengancam saat ia menyiapkan gerakan terakhirnya. Tebasan silang hijau yang besar meledak dengan dahsyat seketika memotong sisa mayat hidup itu menjadi kepingan. Berdiri tanpa tersentuh di tengah pembantaian, ia memperhatikan mayat-mayat yang terpotong itu roboh ke lantai yang basah oleh darah. Melirik kembali ke pintu hewan peliharaan, ia melihat seorang anak zombie masih mengintip dengan erangan lirih. Tanpa ragu, sang protagonis dengan santai mengarahkan 2 jarinya tepat ke arah makhluk kecil itu. Sinar hijau tajam menembus tepat melalui pintu, secara instan menghabisi monster terakhir tersebut. Melihat tangannya, ia memuji kemampuan barunya. Karena presisi yang tajam dan kekuatan jarak jauh yang mematikan tanpa usaha lebih. Mengamati koridor yang berantakan, ia mencatat bahwa meskipun efektif, menghabisi monster satu persatu menyedot terlalu banyak waktu dan stamina mental. Untungnya, ia membawa banyak botol energi nutrisi untuk memulihkan stamina yang terpakai dengan cepat. Sambil menenggak botol-botol itu hingga habis, ia menjatuhkan tabung kaca kosong ke lantai beton. Setelah kembali segar dan dipenuhi energi sekali lagi, pahlawan kita bertekad untuk terus bergerak maju. Sesampainya di lantai ke-10, dentuman keras yang agresif bergema dari balik salah satu pintu apartemen. Di dalam, seorang gadis muda yang ketakutan dengan rambut merah muda mengintip dengan malu-malu melalui celah pintunya. Mendengar suara gedoran panik di luar, ia dengan gugup bertanya-tanya apakah seorang raja mayat yang mengerikan entah bagaimana telah menembus lantai mereka. Mengetahui raja mayat ada di luar, ia berspekulasi bahwa zombie tingkat 2 yang canggih pasti sedang mengamuk di seluruh gedung. Tiba-tiba, hantaman keras tepat di atasnya membuat matanya terbelalak karena ketakutan murni. Berteriak karena syok, ia tersandung ke belakang saat seorang zombie mati dengan kepala hancur jatuh menembus pagar balkon. Sambil menutupi mulutnya karena ngeri, ia menyadari kepala zombie itu telah hancur sebelum jatuh. Melihat ke lantai atas, ia menyadari bahwa seseorang pasti sedang benar-benar melawan mayat hidup di atas sana. Namun sebelum ia sempat memprosesnya, monster tingkat 2 yang besar bangkit di belakangnya, membuka taring besarnya untuk meraung. Bereaksi berdasarkan naluri bertahan hidup yang murni, tangannya bergerak cepat untuk meraih pistol yang tergeletak di lantai di sampingnya. Mengarahkan senjata tepat ke arah binatang itu, ia menunjukkan senyum nekat yang putus asa saat kilatan cahaya terang muncul. Menyadari kesalahannya, gadis berambut merah muda itu panik, mengetahui suara tembakan yang keras akan langsung menarik lebih banyak zombie ke posisinya. Sambil meringkuk gugup di pagar tangga, ia mendengarkan dengan saksama saat erangan monster yang mendekat terdengar semakin keras. Pantulan di matanya yang ketakutan menunjukkan sekawanan zombie haus darah yang menyerbu ke lokasinya. Sambil merangkak menaiki tangga dengan tangan dan kakinya, ia dengan putus asa berteriak meminta siapapun untuk menyelamatkannya dari gerombolan yang mendekat. Air mata mengalir di wajahnya, ia secara mental meminta maaf kepada ayahnya saat kelelahan mengambil alih. Mengingat bagaimana ayahnya mengorbankan dirinya sendiri, ia menyesal karena terlalu lemah untuk melindungi dirinya sendiri bahkan dengan pistol. Ia mengingat dengan jelas gerakan terakhir ayahnya, menyerahkan pistolnya melalui pintu yang tertutup untuk memberinya kesempatan bertarung. Salah melangkah di tangga lantai 12, sepatu ketsnya tersangkut di tonjolan beton. Terjatuh dengan wajah lebih dulu ke tangga, ia menjadi sangat rentan saat monster-monster itu mengepung dari belakang. Terjebak di tangga, ia menyaksikan dengan ngeri saat puluhan tangan zombie yang mencakar terulur untuk mencabik-cabiknya. Menutupi wajahnya dalam keputusasaan total, ia memejamkan mata dan menerima bahwa disinilah hidupnya berakhir. Tiba-tiba, siluet yang menjulang tinggi melangkah masuk, melemparkan bayangan tepat di atas gadis yang tak berdaya itu. Perlahan menurunkan lengannya, ia mengintip dengan tidak percaya saat suara perjuangan memudar. Sambil menatapnya dengan seringai tenang dan percaya diri, protagonis kita dengan santai menyapa korban yang terpana itu. Berdiri di atas tumpukan mayat hidup yang baru
saja tewas, protagonis dengan bercanda memuji bakatnya karena telah mengumpulkan begitu banyak target di satu tempat. Saat mereka menarik napas, gadis itu berbagi sejarah dunia mereka, dimulai kembali ketika bumi masih rimbun dan biru. Ia menjelaskan bahwa sebelum keruntuhan, planet ini sangat hidup dan kaya dengan kelimpahan air serta hutan alami. Namun beberapa dekade lalu, badai pasir global yang dahsyat menelan dunia, memicu perubahan cuaca ekstrim antara panas yang menyengat dan dingin yang membeku. Bencana lingkungan itu memutasi satwa liar, mengubah tanah subur menjadi gurun tandus, dan dengan cepat menghabiskan pasokan energi umat manusia. Sambil meringkup di sofa yang hangat, ia menceritakan bagaimana manusia berjuang untuk bertahan hidup sampai tragedi yang lebih buruk melanda bertahun-tahun kemudian. Sambil mencengkeram pistolnya dengan erat, ia mengingat wabah mimpi buruk dari penyakit mematikan yang dikenal sebagai penyakit stigma kematian. Mendengarkan dengan saksama dari ambang pintu, sang protagonis membenarkan bahwa wabah stigma kematian inilah yang memutasi populasi menjadi zombie. Virus yang menyebar melalui udara itu menginfeksi 80% populasi, meninggalkan gerombolan mayat hidup berkeliaran di jalanan kota yang sepi. Dia menyebutkan rumor tentang pangkalan manusia super yang aman di utara, meskipun dia tidak punya cukup kekuatan untuk menempuh perjalanan berbahaya itu. Mendengar dia menyebutkan manusia super langsung menarik perhatian si protagonis, memaksanya untuk meminta penjelasan. Dia menjelaskan bahwa manusia super adalah individu yang diberkati dengan kemampuan luar biasa, sama seperti protagonis kita. Dengan gemetar gugup, dia meyakinkan sang protagonis bahwa dia sudah membagikan semua yang dia tahu, memohon bahwa dia tidak punya sisa makanan yang layak untuk dicuri. Tangannya gemetar tak terkendali saat dia dengan lemah mengangkat pistolnya, memohon dengan putus asa agar dia dibiarkan sendiri. Dalam tindakan keputusasaan yang tragis, dia mengarahkan moncong senjata ke kepalanya sendiri untuk mencegah kematian yang menyakitkan. Sang protagonis berdiri, benar-benar terpaku, terkejut bahwa dia siap mengakhiri hidupnya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Sambil menggaruk lehernya dengan senyum kecut, dia meratapi betapa kejamnya dunia ini ketika menemukan manusia yang masih hidup justru menimbulkan ketakutan luar biasa. Sambil menghela napas pelan, pahlawan kita memutuskan untuk mengubah pendekatannya agar bisa menenangkannya. Dia menyarankan agar gadis itu tidak menggunakan senjata api yang bisa memancing zombie, serta bertanya bagaimana dia bisa bertahan hidup selama ini sendirian. Wajahnya berseri, dia menjelaskan bahwa insting tajamnya selalu membimbingnya ke arah makanan, dan dia bahkan bisa membuka kunci elektronik. Mendengar tentang keahlian membuka kunci itu, mata sang protagonis berubah menjadi lambang uang saat dia dengan antusias bertanya apakah ada emas atau perhiasan yang tersembunyi di dekat sana. Dia dengan santai menjawab bahwa banyak pernak-pernik mengkilap yang tidak berguna seperti emas berserakan di ruangan-ruangan yang dia geledah untuk mencari makanan. Sambil meneteskan air liur karena bersemangat, protagonis kita mencondongkan tubuh tepat ke wajahnya dengan seringai serakah yang lucu. Terkejut dengan reaksi intens yang tiba-tiba, gadis malang itu membeku dalam kebingungan total. Sambil memberikan tepukan yang menenangkan di kepalanya, pahlawan kita tersenyum hangat dan memujinya karena ternyata sangat berguna. Sambil membungkuk lebih dekat, dia bertanya apakah dia menginginkan makanan asli, membuat mata gadis itu berbinar saat dia menjawab ya dengan terbata-bata. Dengan seringai bisnis yang licik, dia menawarkan untuk menukar makanan dunia nyata yang lezat dengan emas atau perhiasan apapun yang dia kumpulkan. Sambil mengusap dagunya seperti negosiator ulung, dia mulai menghitung nilai tukar untuk barang-barang makanan. Menawarkan satu bungkus jeli untuk 5 warna emas, gadis yang kelaparan itu melompat kegirangan, hampir meneteskan air liur saat mendengar tentang Bapau. Sambil mengedipkan mata dengan santai, dia berjanji bahwa jika dia membawa harta karun tingkat atas, dia mungkin akan menukarnya dengan sebotol penuh air bersih. Terharu oleh kemurahan hatinya, gadis yang menangis itu memeluk kakinya, bersumpah untuk membalas kebaikannya yang luar biasa. Menangis karena bahagia, dia menyebut sang protagonis sebagai dewa yang penuh belas kasihan karena menukarkan makanan penyelamat hidup yang berharga dengan apa yang dia anggap sebagai sampah tidak berguna. Berkeringat. Dengan canggung karena reaksinya, protagonis menyuruhnya untuk segera bergerak dan mulai mencari emas karena area tersebut sudah bersih dari zombie. Saat dia melesat seperti kilat, dia berteriak agar gadis itu juga mengumpulkan inti kristal dan menawarkan berondong jagung sebagai gantinya. Menyaksikan larinya yang penuh motivasi, sang protagonis tersenyum, menyadari bahwa menyerahkan perburuan harta karun dan pemanduan lokal kepada penyintas asli adalah langkah yang jenius. Melihat ke arah inti kristal yang bersinar di telapak tangannya, protagonis kita memutuskan untuk fokus sepenuhnya menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Menghitung jarahan di lantai, sang protagonis menghitung bahwa mengalahkan 40 zombie memberinya 15 inti kristal hijau. Dia mencatat bahwa lantai bawah memunculkan zombie yang lebih kuat dengan tingkat perolehan yang lebih rendah, memperingatkan bahwa monster yang jauh lebih mematikan menanti di depan. Saat bersiap untuk menyerapnya, sebuah kilatan energi hijau yang cemerlang meletus di sekelilingnya. Dengan pesta besar daging babi panggang, lobster, dan nasi goreng yang siap memulihkan energinya, dia bersiap untuk mengonsumsi inti tersebut. Memasukkan 10 inti kristal hijau sekaligus ke dalam mulutnya, dia menelan energi mentah itu bulat-bulat. Sambil duduk bersila, aliran kilat hijau yang dahsyat merambat
melalui pembuluh darahnya saat statistik tubuhnya mulai meningkat. Merasakan lonjakan besar, sang protagonis memutuskan bahwa itu masih belum cukup dan meraih 5 inti sisanya untuk ditelan juga. Tiang api hijau yang eksplosif meletus dari tubuhnya saat atribut fisiknya melonjak ke tingkat yang baru. Sambil mengertakkan gigi menahan tekanan yang intens, tubuhnya membersihkan kotoran di bawah beban energi yang berlebih. Kulitnya bersinar dengan kekuatan hijau yang terpancar saat otot-ototnya beradaptasi dengan kepadatan inti kristal yang diserap. Sambil melepaskan raungan yang memekakan telinga, gelombang kejut yang kuat menghancurkan lantai di sekitarnya saat tubuhnya mencapai sinkronisasi penuh. Membuka matanya lebar-lebar, pupil matanya bersinar dengan rona hijau cemerlang saat dia menarik napas merasakan seluruh kekuatannya. Memeriksa statistik yang baru diperbarui, kekuatannya melonjak menjadi 250 dan kecerdasannya mencapai 350 saat tubuhnya membuang kotoran. Mengangkat tangannya, dia menemukan bahwa kubus penyimpanan dimensinya telah berlipat ganda menjadi 2 meter kubik penuh. Namun saat transformasi selesai, perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras yang membuatnya benar-benar kelaparan. Langsung menyantap hidangannya, dia menggigit dengan rakus daging panggang yang berair dan makanan laut untuk memuaskan rasa laparnya yang hebat. Makan layaknya binatang buas dengan kecepatan tangan berkali-kali lipat, dia melahap panggangan utuh dan meminum soda dalam hitungan detik. Mengeluarkan sendawa yang besar, dia berbaring dengan wajah yang tampak lucu karena kenyang dan perut yang benar-benar penuh. Dikelilingi oleh tulang-tulang dan piring kosong, pahlawan kita yang gemuk berguling dalam kebahagiaan murni di lantai. Menyadari bahwa menyerap inti kristal membakar kalori yang luar biasa, dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk membersihkan semua sisa kekacauan secara instan. Mencium bau kotoran dan keringat kering di pakaiannya, dia memutuskan sudah waktunya untuk mandi panjang yang menyegarkan. Menuju ke kamar mandi, dia menyiapkan kendi air besar untuk mengisi bak mandi agar bisa bersih-bersih dengan layak. Berteriak kegirangan, sang protagonis terjun ke dalam air hangat untuk mencuci semua rasa lelahnya. Menyandarkan kepalanya ke belakang di air yang menenangkan, senyum santai menyebar di wajahnya saat mandi air hangat melunturkan stresnya. Menggosok dirinya dengan busa sabun, dia memuji pandangannya sendiri karena telah mengemas perlengkapan mandi mewah ke dalam inventarisnya. Menyeruput segelas anggur berkualitas di bawah cahaya lilin di antara bebek karet yang mengapung, dia menyatakan bahwa mandi mewah ini adalah hadiah terbaik. Sementara itu, di lantai atas, gadis berambut merah muda itu dengan cermat memeriksa vas merah yang dihias yang dia temukan. Berdiri di samping kantong sampah yang penuh dengan jarahan, dia bertanya-tanya apakah dermawannya akan membutuhkan vas antik. Sambil mengangkat bahu, dia mendemus kelelahan saat dia menyeret karung barang berharga yang sangat berat menyusuri lorong. Dia menolak untuk menyerah karena dia tahu membawa logam berat jauh lebih baik daripada kelaparan atau dimakan hidup-hidup oleh zombie. Sambil mengepalkan tinjunya dengan tekad murni, gadis bernama Shoshu itu menyemangati dirinya untuk terus mendorong batas kemampuannya. Menyeret berangkas berat menyusuri koridor, Shoshu bermimpi untuk mendapatkan setengah bapao atau jeli manis untuk membalas kebaikannya. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis kembali dan menemukan seluruh kamarnya dipenuhi dengan tumpukan emas, peti, dan barang antik yang luar biasa. Menunjuk ke arah tahta kayu yang diukir dengan tangan dalam ketidakpercayaan total, sang protagonis bertanya apakah dia tidak berlebihan dalam mencari barang jarahan. Shoshu dengan bangga menjelaskan bahwa dia mengambil perabotan itu karena kayu ukiran halus sangat berharga di dunia lama. Sambil menyodorkan 3 berangkas ban yang terkunci, dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa membukanya tetapi berpikir dermawannya mungkin ingin mencoba. Berdeham. Dengan senyum tersanjung, sang protagonis dengan sopan menyuruhnya untuk berhenti menggunakan panggilan dermawan yang formal dan panggil saja dia Chen. Terkesan oleh kerja keras dan kekuatan fisiknya yang mengejutkan, Chen tersenyum hangat dan memuji dedikasinya. Meraih simpanannya, dia meletakkan sebotol air penuh, roti segar, dan secangkir jeli sebagai hadiah yang dijanjikan. Sambil gemetar karena emosi, Shoshu memeluknya. Makanan segar di tangannya ia perlakukan seolah sedang memegang harta karun suci yang tak ternilai harganya. Dengan air mata kebahagiaan yang meluap, ia berlutut di lantai, memuja hidangan surgawi di depannya. Merogoh sakunya, ia dengan malu-malu mengeluarkan barang tambahan yang ia kumpulkan dari zombie yang tumbang di luar. Sambil menyodorkan 4 inti kristal hijau di telapak tangannya, ia merenyet pelan, sedih karena jumlahnya kurang dari 10 yang dibutuhkan untuk mendapatkan berondong jagung. Sambil mengambil inti-inti itu dengan senyum puas, Chen mengakui bahwa membawa 4 inti kristal tambahan sudah jauh melebihi harapannya. Ia mencatat betapa jujurnya gadis itu, menyadari bahwa ia sebenarnya bisa saja menunggu sampai memiliki 10 inti untuk mendapatkan hadiah penuh. Sambil mengangkat inti hijau itu ke arah cahaya, Chen bertanya pada Shoshu apakah ia tahu sebenarnya untuk apa kristal misterius ini digunakan. Shoshu menjawab bahwa memakan satu saja bisa membangkitkan kekuatan super, yang membuat Chen bertanya dengan rasa penasaran mengapa gadis itu tidak memakannya sendiri. Shoshu mengungkapkan bahwa mengonsumsi inti membutuhkan energi dan kalori yang sangat besar tepat setelahnya untuk bisa selamat melewati proses kebangkitan itu. Karena selama berbulan-bulan hanya bertahan hidup dengan biskuit, ia tahu bahwa mencoba melakukan kebangkitan dengan perut kosong akan membunuhnya seketika. Sambil mengangguk penuh pengertian, Chen menyadari mengapa nafsu makannya sendiri melonjak begitu hebat setiap kali ia mengonsumsi inti kristal. Saat gadis pemulung muda itu bersiap untuk menyantap makanannya yang sederhana, Chen diam-diam memperhatikan dari atas, sudah merencanakan langkah berikutnya. Sebelum gadis itu sempat
memulai, Chen melemparkan cakar lobster masak yang sangat besar tepat di atas meja daruratnya, yang membuatnya benar-benar terkejut. Matanya berbinar penuh semangat, ia terkesiap, tidak mampu memproses kenyataan bahwa ia sedang melihat lobster segar di tengah kiamat. Chen tersenyum santai dan mengatakan itu adalah hadiah atas kerja kerasnya hari ini. Meskipun dalam hati, ia mengaku itu hanya sisa makanannya, dan menyarankannya untuk segera makan sebelum ia pergi. Bingung, gadis itu berbalik dan bertanya apa yang akan terjadi dengan semua barang antik berharga yang ditumpuk di ruangan itu sekarang karena ia akan pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen hanya menjentikan jarinya saat gelombang energi spasial menyembur dari tangannya. Dalam sekejap, pusaran sihir hijau menyapu ruangan, menyimpan setiap vas dan harta karun ke dalam dimensinya, sementara hanya menyisakan sofa kayu di sana. Sambil menatap dengan kekaguman luar biasa, gadis itu menatapnya dengan mata berbinar, yakin bahwa ia pasti seorang pengguna kekuatan spasial elit. Sambil menggaruk bagian belakang lehernya, karakter utama kita dengan santai melangkah keluar pintu, meninggalkan gadis itu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Diliputi rasa syukur, ia menangis bahagia, menyadari bahwa memiliki kekuatan spasial menjelaskan bagaimana pria itu membawa begitu banyak makanan, dan bersumpah untuk mengumpulkan lebih banyak jarahan untuknya. Sambil mengunyah lobster, ia mengeluarkan buku catatan untuk memetakan seluruh kompleks apartemen dan menentukan lokasi jarahan terbaik layaknya seorang profesional sejati. Sambil memegang gambarnya, ia dengan semangat berencana untuk merampok ban terdekat di luar kompleks, bertekad untuk menemukan harta bagi Tuan Shen. Namun tepat di tengah pose kemenangannya, ia tidak sengaja tersedak makanannya, berusaha dengan panik untuk mengatur napas. Setelah pulih, ia ambruk ke sofa karena lega, menikmati hidangan luar biasa itu dan merenungkan betapa dekatnya ia dengan kematian karena kehausan beberapa hari yang lalu. Berbaring di sofa, ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa meskipun hasil jarahan hari ini sederhana, kerja keras terus-menerus akan membawa lebih banyak perdagangan. Berharap ia bisa mandi dengan layak. Melangkah ke lorong, ia memarahi dirinya sendiri karena serakah padahal air minum bersih sudah menjadi kemewahan di dunia yang hancur ini. Namun saat ia mendekati ruangan sebelah, pemandangan yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Aliran air segar yang stabil terdengar dari dalam kamar mandi. Mendorong pintu terbuka, rahangnya jatuh saat ia menemukan bak mandi terisi penuh dengan air yang jernih, seperti kristal. Memeriksa bak itu dari dekat, ia hampir tidak percaya pada matanya saat memastikan bahwa meskipun ada beberapa noda yang mengapung, itu adalah air bersih yang asli. Dengan gemetar karena emosi, ia perlahan mengulurkan satu jari untuk menyentuh cairan itu. Saat jarinya menyentuh permukaan, menimbulkan ria kecil di air, realitas keajaiban itu akhirnya meresap. Teriakan penuh kebahagiaan yang meluap, menggema melalui gedung apartemen yang hancur hingga ke langit sore. Sementara itu, kembali ke dunianya yang asli. Chen membuka matanya saat ia terbangun dengan aman di tempat tidurnya sendiri. Sambil duduk di kasur, ia mengusap rambutnya yang berantakan sambil merenungkan perjalanannya ke dimensi pasca kiamat. Senyum puas mengembang di wajahnya saat ia menyadari betapa menguntungkan kesepakatan dagangnya. Memanggil inventaris spasialnya, sebuah brankas hijau bercahaya terbuka di kamarnya, menampilkan tumpukan besar vas kuno dan batangan emas yang ia ambil. Ia kagum dengan jumlah harta karun yang mencengangkan, menyadari nilai totalnya jauh melebihi jarahan biasa yang bisa ia temukan sendiri. Menuju keluar pintu, Chen memutuskan ia akan mengunjungi rumah lelang lokal besok agar barang-barang bernilai tinggi ini dinilai dengan benar. Sebelum pergi, ia menyalakan keran untuk mencuci muka dan bersiap untuk rutinitas hariannya. Saat ia menyikat gigi sambil melangkah di dekat pintu balkon, ia meluangkan waktu untuk bersantai. Menatap langit biru yang cerah, Chen berkata pada dirinya sendiri tentang betapa bagusnya cuaca hari ini. Tiba-tiba, percikan air kotor dalam jumlah besar tumpah dari atas, membasahinya sepenuhnya. Dengan marah, Chen menjulurkan tubuh keluar jendela dan berteriak pada siapapun yang membuang air itu, menunjukkan bahwa jemuran pakaiannya benar-benar hancur lagi. Seorang ibu kos yang sombong dengan pengeriting rambut di kepalanya mencondongkan tubuh dari lantai atas, mencibir ke bawah dan mengklaim itu adalah kesalahannya sendiri karena menjemur pakaian di luar. Sambil mengisap rokok, wanita kasar itu menyuruhnya untuk pindah jika ia tidak suka, memarahinya karena tidak memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Frustrasi dengan sikap konyolnya, Chen berteriak kembali saat ia menyadari pelecehan sepele ini sudah benar-benar di luar kendali. Tanpa terpengaruh, ibu kos itu terus berteriak dari atas gedung, menyombongkan diri bahwa suaminya bekerja sebagai satpam untuk keluarga kaya MA, dan merupakan ahli bela diri terlatih yang bisa dengan mudah menghancurkan siswa miskin sepertinya. Berdiri di samping pakaiannya yang hancur, Chen menangkap penyebutan keluarga MA, segera menghubungkan titik-titik tersebut ke saingannya, MA Yuzai. Ia menyadari MA Yuzai menggunakan trik-trik kecil dan curang ini untuk memprovokasinya, berharap pertarungan fisik dengan satpam itu akan merusak peluangnya di ujian masuk perguruan tinggi mendatang. Mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap ke tepian beton, Chen marah memikirkan betapa rendahnya lawan yang bersedia ia lakukan. Namun bukannya kehilangan kendali, senyum tipis yang gelap dan percaya diri muncul di wajah sang karakter utama. Mengambil ranselnya, Chen melangkah keluar pintu, bersumpah untuk membalas MA Yuzai 2 kali lipat setelah ujian masuk perguruan tinggi dimulai. Sementara itu, kembali di dalam apartemennya, ibu kos yang menjengkelkan itu dengan senang hati menghitung tumpukan uang suap yang tebal, memuji betapa murah hatinya orang kaya yang membayarnya hanya untuk mengganggu seorang siswa. Melihat Chen berjalan menjauh dari jendelanya, ia dengan sombong berkomentar bahwa inilah yang terjadi jika orang kecil membuat marah tuan muda MA, memutuskan untuk menyuruh suaminya menghajarnya sampai babak
babak belur malam ini. Sambil memegang rokoknya, ia dengan jahat menambahkan bahwa mematahkan 1 atau 2 kaki akan setimpal untuknya. Sambil menyeringai jahat, ia bersenang hati tentang imbalan besar yang akan mereka dapatkan jika mereka tetap berada di sisi baik keluarga MA yang kuat. Tak lama kemudian, pemandangan beralih ke bagian luar Yuke Real Estate, sebuah bangunan modern yang terletak di jantung kota. Berjalan masuk, Chen segera disambut oleh seorang agen wanita yang ceria dan menarik dengan kacamata yang menawarkan sambutan sopan. Namun saat agen itu melihat wajahnya lebih dekat, matanya melebar karena terkejut saat ia segera mengenali protagonis kita. Chen dengan santai berjalan ke kantor real estate sambil menyeruput semangkuk mie instan, benar-benar mengabaikan lingkungan mewah di sekitarnya. Masih mengunyah ramennya sambil memeriksa katalog properti, Chen dengan tenang mengumumkan bahwa ia datang untuk membeli rumah. Terkejut namun antusias, agen ramah bernama Green segera menarik kursi dan mengundangnya untuk duduk. Perhatian seperti biasanya, Green menuangkan secangkir teh hangat untuknya dan menawarkan makanan ringan, menyuruhnya menikmati makanannya sementara ia menyiapkan beberapa pilihan properti. Tepat saat itu, seorang agen wanita sombong bernama Linlin melenggang dengan sepatu hat tinggi, mencemooh dengan jijik pada Green yang menyajikan teh kepada seorang remaja. Sambil bersedekap dengan tatapan menghina, Linlin dengan keras mengejek Chen, mengklaim seseorang seperti dia tidak akan pernah bisa membeli rumah. Merasa canggung, Green dengan gugup turun tangan dan memohon pada Linlin untuk berhenti membuat keributan. Mengabaikan rekan kerjanya, Linlin dengan marah berteriak pada Chen, mengingatkannya bahwa ini adalah bisnis, bukan amal, dan mengancam akan memanggil keamanan jika ia tidak pergi. Benar-benar tidak terpengaruh oleh ledakannya, Chen dengan tenang mendongak dari mienya dan mengulangi bahwa ia datang ke sini untuk membeli rumah. Linlin tertawa terbahak-bahak, mengejeknya tanpa henti dan menyatakan bahwa jika anak seperti dia benar-benar bisa membeli rumah, dia akan berlutut, duduk bersandar dengan senyum santai. Chen menjawab dengan datar bahwa ia tidak tertarik membuat sampah sepertinya berlutut untuknya. Meninggalkan Linlin tidak bisa berkata-kata. Mengalihkan perhatiannya kembali ke Green, Chen memintanya untuk bertanggung jawab atas portofolionya dan menunjukkan beberapa properti yang tersedia. Senang bisa membantu, Green membuka brosur properti dan dengan antusias mulai menyajikan berbagai pilihan kepadanya. Berdiri di dekatnya, Linlin terus memarahi Green, memperingatkannya bahwa ia membuang-buang waktu berharga dengan menunjukkan apartemen mewah kepada pecundang miskin. Menyombongkan diri bahwa penilaian buruk inilah alasan penjualan Green berada di peringkat paling bawah, Linlin berjalan pergi untuk menemui klien kayanya sendiri. Mengabaikan rekan kerja yang beracun itu, Green tersenyum hangat dan bertanya pada Chen apakah ia ingin mengunjungi beberapa properti pilihan yang sesuai dengan kriterianya secara langsung. Chen memberikan senyum cerah dan ceria serta langsung setuju untuk segera memeriksa unit-unit tersebut. Tak lama setelah mereka tiba di gedung pencakar langit rumahan yang sangat mewah dan menjulang di atas pusat kota. Di dalam apartemen contoh lantai tinggi dengan pemandangan panorama, Green menjelaskan pilihan tata letak, harga 20.000 yuan per meter persegi, dan fasilitas yang tersedia. Chen mengusap dagunya dengan serius saat ia memeriksa interiornya, mengakui bahwa apartemen itu jelas tidak buruk. Menatap ke arah jalanan kota yang ramai di bawah, Chen mempertimbangkan lokasi strategis dan keamanannya, merenungkan berapa banyak ruang yang sebenarnya ia butuhkan. Sebelum ia sempat memutuskan, suara sombong tiba-tiba menyela, menyetujui pikirannya dari belakang. Linlin memasuki ruangan ditemani oleh seorang pria kaya parubaya yang dengan keras menyetujui kesepakatan bisnis senilai 5 juta yuan melalui telepon. Klien yang licik itu melenggang ke dalam suite mewah bersama Linlin sementara Chen dan Green menyaksikan pemandangan itu terungkap. Secara diam-diam berdiri di belakangnya, klien menjijikan itu dengan berani memegang bagian belakang Linlin dengan seringai licik di wajahnya, menyembunyikan ketidaknyamanannya dengan pesona palsu. Linlin memuji properti itu dan menyanjung orang kaya itu agar membeli 2 unit seluas 40 meter persegi untuk meningkatkan rekor penjualannya. Pria gemuk itu menyeringai menyeramkan, bertanya apakah ia berharap dia menahannya di salah satu apartemen yang baru dibeli itu. Berakting malu-malu, Linlin terkikik dan bergantung pada lengannya, berpura-pura bahwa ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengannya. Memerah karena nafsu dan benar-benar terpikat oleh sanjungannya, pembeli kaya itu mendemus kegirangan. Benar-benar terpesona oleh hatinya, pria kaya itu dengan senang hati setuju untuk membeli kedua unit di tempat saat Linlin bersorak. Ia menambahkan bahwa ia akan mendaftarkan unit kedua atas namanya, meskipun ia harus menanggung pembayaran pinjaman bulanan setelah dia membayar uang muka. Sambil bersikap penuh kasih sayang di luar, keduanya merencanakan untuk menjatuhkan satu sama lain secara diam-diam, dengan Linlin merencanakan skema investasi sementara dia diam-diam berencana untuk menuntutnya nanti. Secara lahiriah, keduanya terus tertawa bersama seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Berbalik, Linlin tiba-tiba menyadari Chen dan Green berdiri di dekatnya, menyaksikan kasih sayang palsu mereka. Sombong karena berhasil mengamankan penjualan besar, Linlin melenggang dan dengan merendahkan bertanya apakah klien Green yang miskin itu benar-benar mencoba membeli rumah. Bingung dengan nada bicaranya yang merendahkan, Green dengan malu-malu tergagap bahwa Chen masih mempertimbangkan pilihannya. Ikut serta dalam ejekan itu, klien gemuk itu dengan sombong menceramahi Chen, mengklaim bahwa melunasi pinjaman perumahan membutuhkan uang sungguhan yang tidak bisa ditangani oleh seorang anak kecil. Linlin mencibir pada Green, mengklaim bahwa mempertimbangkan hanya berarti ia tidak mampu membelinya, menggunakan momen itu untuk menceramahi juniornya tentang cara menilai klien dengan benar. Ia menunjukkan
menunjukkan bahwa unit terkecil pun harganya 800.000 yuan. Mengejek Chen karena berpura-pura memiliki uang sebanyak itu. Terluka dan malu oleh penghinaan yang tak henti-hentinya, Green tergagap berusaha membela kliennya. Lin dengan kejam mengingatkan Green bahwa ia belum menjual satupun apartemen sepanjang bulan, memberitahunya bahwa ia tidak layak untuk penjualan dan sebaiknya berhenti saja. Melangkah maju dengan seringai geli, Chen dengan tenang menyela dan bertanya pada Lin apakah ia menganggap dirinya penjual terbaik di sini dan berapa rekor bulanannya. Sambil menyombongkan diri dengan keras, Lin membual bahwa rata-rata bulanannya adalah 800.000 yuan dan ia sudah mencapai 2 juta yuan bulan ini, menyuruh Chen untuk menghadapi kenyataan. Chen mengusap dagunya dengan rasa geli yang ringan, menyadari bahwa mencapai 2 juta yuan dalam penjualan adalah segalanya yang diperlukan untuk menjadi agen teratas di perusahaan ini. Mengangkat tangannya dengan seringai percaya diri, Chen dengan santai menyatakan bahwa memikirkan unit yang lebih kecil terlalu merepotkan, jadi ia akan membeli seluruh lantai. Klien konyolnya menggema di seluruh gedung pencakar langit, meninggalkan semua orang di ruangan itu. Benar-benar tertegun. Mata melebar karena terkejut, Green tergagap karena tidak percaya, bertanya pada Chen apakah ia serius berniat membeli setiap unit di lantai ini. Lin ketakutan, berteriak bahwa seluruh lantai harganya 16 juta yuan, bersikeras tidak mungkin remaja miskin bisa membayar 16 juta. Senyum Chen melebar saat ia terkekeh, bertanya apakah hanya itu, dan dengan santai, mengumumkan bahwa ia akan membeli 2 lantai sekaligus. Mengeluarkan kartu kredit hitam premium dengan gaya yang luar biasa, karakter utama kita memamerkan senyum cemerlang dan mengumumkan ia akan membayar lunas sekarang juga. Terminal kartu berbunyi bip saat 32 juta yuan masuk secara instan, membuat klien gemuk itu benar-benar melongo ketakutan. Staf real estate di sekitarnya menatap dengan shock total, tidak mampu memahami bahwa seorang pemuda dengan hoodie baru saja melunasi 2 lantai penuh secara tunai. Manajer cabang dengan gugup bertanya apakah Chen berencana menjalankan hotel, tetapi Chen dengan santai menjelaskan bahwa ia merenovasi kedua lantai menjadi satu ruang penyimpanan yang besar. Staf terkesiap tidak percaya bahwa seseorang akan membeli real estate kota kelas atas hanya untuk menggunakannya sebagai gudang mewah. Chen dengan santai mengusap lehernya dan menunjukkan bahwa gudang pinggiran kota tidak nyaman untuk sekolah, sementara gedung mewah ini dekat dengan stasiun. Berbalik ke arah Green dengan senyum hangat, Chen menambahkan bahwa ia ingin meningkatkan rekor penjualan agen baik yang memperlakukannya dengan hormat. Seluruh ruangan berteriak tidak percaya pada alasannya yang konyol, sementara Lin duduk hancur di lantai menangis bahwa ini tidak mungkin nyata. Karena panik, pria gemuk itu mendorong Lin menjauh saat wanita itu berusaha memeluknya. Ia membentak Lin karena hampir menyinggung seorang miliarder kelas atas. Klien kaya itu segera membungkuk kepada Chen, memohon pengampunan dan menawarkan perusahaan renovasinya sendiri untuk mengerjakan perombakan lantai tersebut secara cuma-cuma. Ia dengan antusias memohon kepada Chen agar bertukar informasi kontak, sementara Lin membenamkan wajahnya ke dalam telapak tangannya karena diliputi rasa malu yang luar biasa. Kehilangan akal sehatnya, Lin mencakar lantai dan berteriak histeris, menuduh Chen dan Green telah merancang sandiwara palsu hanya untuk mempermalukannya. Dengan mata merah karena marah, tatapannya tertuju pada Green. Ia tidak terima bahwa seorang agen papan atas dengan penampilannya bisa kalah dari seorang pemula yang penakut. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar saat para petinggi perusahaan bergegas masuk ke dalam ruangan untuk menemui pembeli elit yang telah membeli 2 lantai penuh. Zhou Hang, presiden dari grup Fuhua, membungkuk dengan hormat kepada Chen dan dengan sopan mengundangnya untuk membahas bisnis di ruang VIP. Chen dengan santai menolak undangan tersebut, menyuruh sang presiden untuk menangani masalah ketidaksopanan internal di perusahaannya terlebih dahulu. Menyadari apa yang terjadi, Presiden Zhou dengan tegas memerintahkan stafnya untuk memecat Lin saat itu juga dan memasukkannya ke dalam daftar hitam di seluruh industri real estate. Petugas keamanan menyeret wanita yang meratap itu pergi saat ia dengan getir menyadari baru saja kehilangan komisi sebesar 32 juta yuan. Sambil terisak histeris, Lin meneriakkan permintaan maaf saat ia diseret keluar, namun sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan karirnya. Tangis putus asanya meminta belas kasihan bergema. Di luar gedung pencakar langit menjadi pengingat yang kejam tentang apa yang terjadi ketika Anda menilai orang hanya dari sampulnya saja. Berusaha mencuri perhatian, sang manajer cabang menjilat Chen dan menawarkan diri untuk menangani layanannya secara pribadi, namun Chen menolaknya dengan tegas. Sambil tersenyum tipis, Chen menunjuk ke arah Green dan bersikeras agar wanita itu yang menangani semua akunnya mulai saat ini, membuat Green benar-benar terpana. Sang manajer langsung setuju dan mempromosikan Green menjadi karyawan tetap saat itu juga, sementara Green berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Dengan wajah merona dan air mata di matanya, Green menatap Chen dengan kekaguman yang tulus, terpesona melihat betapa luar biasanya pria itu. Melihat Chen berdiri tegak di dekat jendela dengan tirai yang tertiup angin, Green bertanya-tanya dengan takjub siapakah sebenarnya pemuda misterius ini. Setelah transaksi selesai, Chen menerima gantungan kunci besar yang memegang seluruh kunci properti mewahnya yang baru. Sore harinya, Chen dengan santai berjalan menyusuri trotoar kota dengan tangan terselip di saku sweaternya. Mengingat percakapan mereka sebelumnya, manajer cabang telah menyerahkan kartu identitas dan kunci-kuncinya, menanyakan apakah ia membutuhkan bantuan untuk memindahkan barang-barangnya. Chen menerima tawaran tersebut dan menyerahkan urusan pindahan kepada agensi agar semuanya siap malam ini. Sambil menatap langit sore, Chen berencana untuk berbelanja sejenak sebelum kembali, merasa puas karena harinya berjalan sangat produktif. Tiba-tiba, suara raungan penuh amarah bergema di belakangnya saat seorang pria berteriak bahwa akhirnya dia berhasil mengejar murid yang melarikan diri itu. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan kemeja dan dasi melompat ke arah Chen seperti binatang buas yang sedang mengamuk. Dengan tenang, Chen menghindar ke samping, membiarkan penyerang itu terbang melewatinya
tubuhnya dan membuat pria raksasa itu jatuh dengan canggung di udara. Karena tidak mampu menghentikan laju tubuhnya, pria berotot itu menabrak hidran pemadam kebakaran di pinggir jalan dengan suara benturan yang keras. Benturan itu membuat hidran tersebut patah dan menyemburkan air ke udara dengan sangat kuat hingga membasahi semua orang di sekitar. Basah kuyup dari kepala hingga kaki, sang guru dengan malu-malu berpegangan pada hidran yang rusak itu sambil meminta maaf kepada para pejalan kaki yang terkejut. Beberapa saat kemudian, ponselnya berbunyi, menandakan denda otomatis sebesar 500 yuan karena telah merusak fasilitas umum. Saat petugas pemadam kebakaran datang untuk memperbaiki pipa yang menyembur, Chen berdiri di dekatnya dengan perasaan canggung, menatap gurunya yang basah kuyup. Sambil menggembungkan pipinya, Chen berusaha keras menahan tawa, bertanya-tanya mengapa Pak Kong muncul begitu saja dari antah berantah. Mendengar gumaman itu, Pak Kong meraung marah tepat di depan wajah Chen, berteriak bahwa seharusnya dialah yang bertanya. Sambil mencengkeram bahu Chen, Pak Kong memarahinya karena berkeliaran di kota dan membolos sekolah tepat saat ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai. Tanpa memberinya kesempatan bicara, sang guru dengan agresif menyeret Chen menyusuri trotoar melalui lengan sweaternya. Pak Kong menegurnya dengan tajam karena membolos sekolah demi seorang gadis, mendesaknya agar fokus sepenuhnya untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Sambil berkeringat canggung, Chen mencoba meyakinkan gurunya dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Namun, sebelum Chen bisa memberikan penjelasan, Pak Kong tiba-tiba menggenggam tangannya dan memaksanya memegang 2 botol kaca kecil berisi cairan emas. Dengan ada suara yang melunak, Pak Kong mengaku bahwa dia mengetahui situasi keluarga Chen yang sulit dan mendesaknya untuk menggunakan sumber daya tersebut demi perjuangan terakhir sebelum ujian. Sambil menatap botol emas itu, Chen langsung mengenalinya, hatinya tersentuh oleh pemberian rahasia dari gurunya berupa cairan nutrisi yang sangat berharga.